ho, ho. Berdasarkan pengamatan BMKG terbaru, bibit siklon 93S sudah berkembang menjadi siklon tropis Grant. BMKG menyebut siklon Grant ini nantinya akan berpengaruh pada tinggi gelombang laut di sejumlah daerah garis pantai. Sementara itu, di daratan, hujan dengan intensitas menengah mendominasi cuaca beberapa waktu ke depan. Hal ini menjadi perhatian sejumlah pihak, mengingat dalam waktu dekat sebagian masyarakat akan melakukan banyak mobilitas di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan menyoroti situasi daerah-daerah tujuan wisata di Bali. Seperti banyak beredar di media sosial, Gubernur Bali, Iwayan Koster, akhirnya merespon isu ini. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat dari hari ke hari. Lalu, bagaimana situasi sebenarnya di Bali? Saksikan laporan jurnalis Detik Bali dalam berita Nusantara. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Apa nih lagunya? Apa nih lagunya? Oh masih something. Masih dalam suasana menuju Christmas. Yeay, Sama ho, New ho. Year. Bentar ini masih intro nih. Emang lonceng terus Kak? Iya. Ini Iya. sampai 2 jam ya Gun? Enggak. Enggak. Kalau itu jatuhnya jadi meditation and deep sleep song Buat ya. tidur ya? Nah ini dia langsung. Boleh ya lain kali mungkin yang lebih ceria aja duluan ya. Jadi kita Buat tidur. Iya. Gua sering dengerin lagi. benar. Menyapa Detikers yang juga sama-sama ceria kayak kita mudah-mudahan ya. Yeay, selamat datang di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ho, ho, Sama ho. Fira Isban. Saya Farhan juga kembali lagi di sini Detikers. Sampai nanti kita sampai jam 5:30 sore. Itu dia ya, yang hopefully mungkin Detikers juga ya raganya udah di sini, tapi jiwanya udah melayang-layang. Mungkin ada yang udah pengen liburan, ada yang udah pengen mudik, ada yang udah pengen year end sale. Masih happening gak sih nyari diskonan di mall, year end sale atau enggak apa midnight sale gitu-gitu. Masih Biasa sih kan di harusnya. akhir tahun Iya ya. ada diskon-diskon kan. Dan bahkan kemarin gua udah mampir ke terowongan viral. Casablanca? Bukan. Terowongan Casablanca. Di Rokanvel di mana, Za? Bukan, itu loh di mall. Kok gue jadi lupa mallnya Pim. apa? Di seberang SCBD. Oh, Lotte. SCBD. Aduh, gue bukan anak mall lagi. Sorry, Jo, gue lagi nggak di sini nih, Detikers. Apa? PP. PP. Pacific Place ya kan. Jadi satu Destinasi. eskalator ya kan, terus dibikin kayak suasananya tuh lorong Christmas banget gitu. Beneran semua orang lagi ngantri untuk ngambil konten video di Pacific Place itu. Tapi toko-tokonya pada diskon nggak, Za? Kayak diskon sih. Pasti ambil Diskon ya. sih beberapa ya, walaupun gue juga kayak kesana juga nongkrong aja sih ya, makan dan ngopi. Jadi gue nggak memperhatikan karena kan memang juga brand-brandnya juga lumayan gitu ya kan. Tapi mungkin juga sudah mulai masuk ke season-season atau mungkin yang juga akhir tahun udah keluar bonusnya. Mau belanja mungkin boleh. Tapi tanggung, bentar lagi gajian tuh berarti 2 hari lagi yang tanggal 25. Nah, Oke. kalau yang tanggal 28 itu berarti hari Minggu besok nih. Ya siap-siap lah. Apa tuh? Siap-siap belanja, Iya. ya kan? Siap-siap liburan. Betul. Sama siap-siap juga nih, Za, besok. Mhm. Kemarin ini nggak kita bahas soal UMP Jakarta. Oh iya Nah, benar. ternyata Gubernur DKI Pramono Anung itu bakal mengumumkan besok Detikers UMP Wey, Jakarta 2026. Ini benar-benar di mepet tanggal merah banget ya. Oh iya juga. Sebelum kantornya benar-benar tutup, Sebelum benar tutup, libur, benar. tahun baru dan juga Natal, ini langsung diumumkan juga besok hari juga. Tapi sengaja ada kepastian. Betul. Ya kan? Jadi memang ini baru aja Detikers masih fresh from the oven, dikutip dari Detik News. Gubernur DKI Jakarta akan memastikan UMP alias upah minimum provinsi diumumkan pada esok hari. Keputusan tersebut telah ditandatangani dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Jadi memang nih quote on quote dari Pak Pramono ya, dia bilang Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali dan rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang persiapkan keputusan Gubernur dan memang Pak Pramono nih nggak ngasih bocoran, Za. Kemarin tuh Eza sempat bilang kayaknya 0,5 sampai 0,9% deh. Memang ada hitung-hitungannya Ada juga. hitung-hitungannya. Ya, di antara 0,5 sampai 0,9%. Gitu Pokoknya tuh katanya. kayaknya at least 5,6 juta kalau nggak salah, Za. Dari 5,3 something lah. Jadi ya, tapi kan ini mulai berlaku berarti tahun depan ya, Za ya? Betul, per Januari Per juga. Makanya Januari. sebenarnya salah satu alasan kenapa cukup didesak gitu ya pemerintah provinsi juga untuk bisa mengeluarkan rate atau UMP terbaru karena memang harus diterapkan oleh para pemilik usaha gitu ya, oleh kantor-kantor lah gitu untuk bisa diterapkan per 1 Januari juga. Karena kalau makin mepet diumuminnya, makin mepet juga penyesuaiannya juga yang Oh pada iya. punya usaha Iya, juga benar, gitu benar, kan. benar. Takutnya nggak bisa efektif berlaku per gajian pertama Sama. di bulan Januari 2026 mendatang gitu. Iya, karena kan memang perusahaan kan apa itu buku baru ya, pembukaan buku baru biasanya gitu kan. Akhir tahun udah tutup, nanti tahun depan ya semoga lancar-lancar aja dan semoga menyenangkan lah nanti hasil UMP-nya. Betul. Di sisi lain juga sebetulnya ada aksi yang masih diserukan gitu oleh para buruh juga yang menginginkan ya penetapan kenaikan upah minimum itu di indeks alfanya 0,9. Kan kemarin tuh rentangnya tuh 0,5 iya, sampai iya. 0,9. Nah, diharapkan tuh bisa dimaksimalin di indeks alfanya 0,9 karena memang katanya tuh ada standar kebutuhan bulanan gitu ya dari masyarakat di seluruh Indonesia, nggak cuma di provinsi Jakarta aja juga. Itu tuh harus sesuai dengan KHL atau kebutuhan hidup layak gitu. Yang emang sebenarnya juga ada ininya ya, ada komponen-komponennya. Jadi apakah memenuhi kebutuhan pokok kayak makanan, konsumsi rumah tangga, kesehatan atau dan juga pendidikan, kebutuhan pokok lainnya dan juga perumahan atau tempat tinggal. Nah, ini tuh ada studi yang juga udah mempelajari sebenarnya di 38 provinsi di Indonesia tuh kebutuhan hidup layaknya tuh di angka berapa gitu ya. Memang juga di Jakarta menjadi satu provinsi paling tinggi ya karena memang juga secara biaya hidupnya juga kan nggak murah untuk tinggal di Jakarta juga. Makanya biar memenuhi KHL kebutuhan hidup layak harus naik sampai angka 5,8 juta gitu. Yang artinya juga sih indeks alfanya harus naik 0,9 gitu. Ya mudah-mudahan ketemu ya. Antara kebutuhan dari masyarakat, dari buruh juga gitu ya, dari kaum pekerja lah gitu ya, dengan kemampuan juga dari provinsi juga provinsi. gitu untuk Perusahaan bisa juga ya, memberikan gitu sesuai dengan KHL. Dan KHL ini beberapa komponen utamanya nih, Za, itu kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya serta perumahan atau tempat tinggal. Betul. Ya secara setiap tahun hampir semuanya naik sih, Za. Semuanya naik. Semua tukang bubur aja naik haji kan. Beda naik ya, Afif. Tapi ya maksudnya memang gitu Tikers ya. Maksudnya tapi ya walaupun kalau nggak salah beberapa pengusaha juga akhirnya ini ya jadi pro kontra sih, Za. Maksudnya kita pun buruh sebenarnya ya. Kita pengen gaji naik karena biaya hidup naik, tapi lain sisi pengusaha juga kan mereka ada komponen-komponennya juga. Betul. Begitu ya, apalagi dengan situasi global yang masih tidak pasti menentu begitu kan ya, akhirnya mereka juga ya mungkin ada tarik ulur lah, tapi ya seenggaknya ya semoga bisa menyenangkan semua pihak lah walaupun susah sih rasanya Tikers. Iya. Mudah-mudahan juga sebenarnya di tahun 2026 gitu ya makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya belum dapat pekerjaan bisa dapat pekerjaan gitu ya. Ada lagi program-program dari pemerintah juga yang mungkin bisa meningkatkan skill gitu ya masyarakat Indonesianya, mau bekerja di luar negeri, di dalam negeri, menurut aku nggak mengurangi rasa cinta sama Indonesia sih. Banget. Tapi yang jelas kalau misalnya masyarakat Indonesia yang banyak yang belum bekerja atau belum sesuai dengan standarnya atau mungkin sesuai dengan skillnya atau belum bisa mengeluarkan seluruh skillnya juga untuk bekerja, jadinya juga pendapatan negara juga dari PPh 21 juga kan berkurang ya. Gitu pemasukan negara karena kan sebenarnya kalau makin banyak masyarakat Indonesia yang kerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kualitasnya gitu ya,
ya. Makin banyak juga pajak bisa diambil juga dari pajak penghasilan. Makin banyak juga konsumsi yang dilakukan, iya kan gitu. Jadi penerimaan negara juga harusnya juga makin banyak dengan masyarakat Indonesia yang makin rajin kerja. Apalagi kalau makin banyak masyarakat Indonesia yang kerja dan sesuai dengan passionnya, biasanya juga makin banyak kebutuhan untuk self reward ya. Iya lagi. Artinya Iya lagi, bener. penerimaan negara itu lebih banyak lagi. Ekonomi lebih muter. Lebih muter. Iya kan? Ya kan, apalagi pajak hiburan nih masyarakat Indonesia yang apa tuh namanya self rewardnya nonton konser. 25% loh pajaknya. Iya, Kalau gede nggak salah ya. Kalau nggak salah 20 apa 25%. Pokoknya gede deh. Apalagi sekarang katanya healing itu bukan lagi ke tempat pariwisata, Za. Atau nonton konser Nasar. Benar. 1, 2, Kita 3. coba pakai Iza pernah jalur nggak? Iza pernah Nasar. nggak? Nah, aku kayaknya kalau konser Nasar kan dia belum pernah konser di festival ya. Oh, maksudnya bareng ya, Iya, ada ada yang- Kak, Masya Allah, I recommend it 100%. Seriusan. Nonton apa ya gue? Kayak Pesta Pesta Pora apa Synchronize. Synchronize. Punten nih, kan kadang-kadang suka tuker ya. Ah, Terus emang ya itu naik-naik keriting. beneran dia, tapi lagunya kan yang seperti mati lampu aja kan? Bener. Apa ada lagu lain? Maksudnya Ada lagu lain pada Ada saat lagu itu lain. dia bawain lagu populer lah Ah. gitu yang apa? Saya lagu Iya, naik-naik keriting. Tapi berarti yang seperti mati Bener. lampunya itu beneran gongnya? gongnya gitu. Tapi pun juga mau lagu apapun itu mau lagu dangdut populer misalnya kayak apa tuh namanya? Kalau ku pandang misalnya gitu. Ya kita tetap iya, nyanyi-nyanyi juga gitu. Ada juga lagu pop yang dia bawain dengan versi dangdutnya dia gitu. Oh. Mau nyanyi lagu apa juga menurut gua sih aksi panggung yang dilihat ya. Kayak bisa tuh kita undang Detik Sore ya. Studionya di sebelah juga kan? Benar. Jadi mungkin juga ada detikers yang resolusinya 2026 nonton konser atau nonton Nasar. Menurut aku tuh bisa. checklist ya. Iya. Highly recommend ya, ngurang-ngurangin beban pikiran gitu. Karena lepas banget itu ya. Benar, Nyanyi seru. semuanya, seru-seruan. Seru-seru. Ada nggak resolusi 2026 pengen nonton penampilan siapa gitu? Wah, 2026. Resolusi aja ya. Kalau pengen nonton aduh gua gak tahu jadwal konser lagi, tapi konser juga jarang sih nonton. 2026 mau nonton timnas bisa lebih baik lagi aja. Weh, amin. Amin, ada pelatih baru nanti Detikers ya. Bener, udah diumumin secara Belum, official belum ya? Kemarin kan kemarin aku sama Mas Lukas Iya. ngobrolin tuh baru di spill sama media-media Iya, Inggris media-media yang Inggris. emang Hmm. mereka taunya dari mana sih Kak? Ada lah, biasanya kan kalau pelatih gitu atau pemain mereka punya agent kan. Nah itu kadang Oh. agentnya tuh ditanyain ini gimana. Itu nanti bakal ngaruh ke si orangnya sendiri gitu. Punya nilai jual jadinya. Benar. Dan apa tuh pelatih calon ya, walaupun memang John Herdman ya? ini dia orang Inggris Orang ya. Inggris. John Herdman. Herman. Kalau Herman ada tetangga saya. RT 4 kalau nggak salah. Bingung tuh Herman ya. Heran. Tuh John Herdman. John Herman dari Inggris Dari ya. Inggris. Asli Inggris. Berarti 2026 kita punya agenda apa nih buat timnas? Kalau timnas 2026 itu kita nggak ada, kita Piala Dunia nggak lolos ya Zaya. 2026 itu tapi nanti ada FIFA Match Day. FIFA Match Day kan pertandingan uji coba. Ingat nggak dulu kita lawan Argentina? Nah itu kita nggak tahu tuh mungkin nanti PSSI dengan komando Pak Erick Thohir ya mungkin akan mengundang tim-tim lebih besar lagi. Dulu Za katanya kita gosipnya mau ngundang Brazil sama Argentina. Tapi mungkin harganya mahal kali ya. Pasti mahal banget. Tapi 2026 itu memang kita banyak kan uji coba Za. Terus habis itu FIFA Match Day. FIFA Berarti Match Day. kita tuh ditandingkan dengan grup negara lain secara random yang memang secara rank FIFA-nya Ya nggak beda oke jauh lah, sebenarnya. Kalau bisa lebih jauh nggak apa-apa juga, asal Ya, bisa jadi bayar latihan, aja. jadi latihan ya kan. Iya. Oh. Nah nanti 2027 itu justru kita masuk Piala Asia. 2027. Karena kita udah lolos ke ronde ketiga kan, berarti kita udah lolos otomatis ronde Kok ketiga lama Piala banget Dunia. 2027? Kan dia 4 tahun sekali juga. Oh Kan iya terakhir 2023 kan. iya. Oh, oke, Jadi habis oke, Piala oke. Dunia, ajangnya 2027 itu ya Piala Asia. Iya. Tahun ini kita cukup menghadapi banyak kecewa ya. Iya naik. Setelah Piala Dunia kita gagal. Walaupun prestasinya ini adalah yang paling baik sepanjang iya. sejarah ya. Iya lolos ronde keempat. Tapi kayaknya SEA Games cukup SEA Games juga ya cukup patah broken hati hearted. Lakers. Iya. Dan ini kemarin juga FIFA Za itu merilis ranking terbaru nih, ranking FIFA di akhir tahun 2025 ini. Oke. Dan peringkat Indonesia tuh di posisi ke 112 per 22 Desember. sama 122.
Sorry 122 punten. Amin 112. 122 detikers di posisi ke 122 dan di kawasan ASEAN itu kita masih kalah dari Thailand. Thailand itu 96 paling tinggi, Oke. Vietnam 107 dan Malaysia 121. Nah, kalau sepanjang 2025 ini kita itu sebenarnya sempat nembus 118. Paling Oke. tinggi tuh. Tapi Oke. akhirnya kita kalah lagi kan. Apa kita turun lagi lah ke 122 ini. Dan nanti ya terdekat ya FMSD itu 23 sampai 31 Maret tahun depan detikers. Dan itu ya Oke. nanti pelatih baru. Ya semoga kita juga bisa menang, ranking kita bisa naik karena kan Pak Erick Thohir ketum PSSI targetnya Indonesia tembus 100 besar FIFA. Nah, kalau FIFA Matchday itu biasanya berapa pertandingan? FIFA Matchday itu Itu biasanya kayak cuma pertandingan ini kan, pertandingan persahabatan gitu betul. ya. Jadi Persahabatan nggak gitu. bukan cup gitu kan. Bukan cup. Mm-mm. Tapi ya memang di FIFA Matchday ini memang sebagai ya itu pemanasan. Misalnya kayak kita nanti 2027 ya. Ini selama 2026 nih FIFA Matchday berarti kita harus benar-benar optimal ini entah itu bikin apa pelatihnya bikin strategi baru, komposisi pemainnya seperti apa nanti 2027 biar kita lebih pede ke Piala Asia. Setuju. Dan itu biasa nanti 2026 ini ada Maret itu ada. Terus habis itu habis Piala Dunia juga ada Tapi beberapa Maret kali. kita lagi lebaran. Oh iya ya. Pas puasa berarti ya. Pas puasa atau mungkin baru beres lebaran banget. Itu kalau nggak salah tanggal 23 sampai 31 Oh, nah. udah Beres ya. Udah beres kalau nggak salah Ya, ya. ntar JC sudah pulang tuh dari Semarang kan makan lumpia ya kan. Bener. Martin Paes ke Lombok ya kan. Bener. Pokoknya inilah ngabisin duit THR. Habis itu main bola. Habis gitu main bola, pakai baju lebaran ya sambil halal bihalal Iya, lebih halal bener. gitu biasanya. Lebih halal Ya, sama ya, ya. Kevin Dix. Baru-baru. Termasuk juga kayaknya kita cukup boleh lah ya berbangga diri juga untuk cabang olahraga lain juga yang memang mendulang banyak emas juga di SEA Iya, Games kemarin tahun SEA Games. ini ya kan. Salah satu yang cukup menarik perhatian kemarin ada 2 atlet perempuan Indonesia yang menyabet emas dan dua-duanya dalam kondisi hamil. Yang satu ya. tuh panahan, Panahan, betul. yang satunya adalah catur. Catur, ya. Iya, aku lupa deh kategori caturnya apa, tapi yang jelas 2 perempuan hebat ini juga dalam kondisi mengandung juga gitu ya. Berhasil membawa pulang medali emas buat Indonesia. Keren. Berarti kita juga harusnya cukup ditakuti ya untuk 2 cabur ini juga ya. Banyak iya itu panahan juga, terus menembak juga. Bahkan yang terbaru juga itu ada juga itu yang hamil ya. Bahkan ada juga bocah SMA. Bocah yang menang SEA SMA. Games. Dia itu masuk ke timnas hoki S Indonesia, Za. Oh. Ini kan cabur baru kan, timnas benar. hoki S kan. Dan faktanya Za, timnas hoki S itu kita banyak naturalisasi dari Rusia loh. Oh gitu. Faktanya. Tapi ntar mungkin ya next time kita bisa undang lah. Tapi ini namanya Muhammad Abian Putra Arlan. Dia ini SMA, dia ini kelas berapa nih? 11 Kelas 2 SMA. 2 SMA atau 11 sekarang Iya. ya. Lab School Cirende Tangerang. Ya. Ya. Deket main-main dong sini siapa? Namanya Muhammad Abian Abian. Putra Arlan. Ini teman lu coba gua kontak sih, cuman Seru. kayak belum ada jawaban. Padahal sebenarnya juga ngomongin soal hoki es tuh bukan cabang olahraga yang umum gitu. Ya. Apalagi Ngerti gak sih? kita nggak ada es. Itu dia benar. Iya kan? Bahkan kalau kebanyakan es terus. Iya, es terus. Ada es cekek malah. Tapi maksudnya kita bisa berhasil mendulang emas. Iya. Mudah-mudahan gak gara-gara prestasi kita juga di SEA Games juga jadi populer ya. Amin. Karena ya. kan kalau hoki es kayak latihannya di mana? Oke, Ice skating tuh kan masih ada lah di mall gitu. iya, Ada kalau nggak salah area ada ice salah skating. tempatnya di gue lupa, tapi ada cuma satu kalau nggak salah di Indonesia. Kalau Di nggak salah Jakarta ya. bahkan Di ya. Jakarta bahkan itu dia. Nah, artinya juga kalau daerah lain mau gimana kalau dia ternyata berbakat tapi di daerahnya gak ada. Nah itu, hoki nggak pakai es berarti. Kurang hoki berarti. Ya udah habis ini nanti kita masih akan balik lagi ya. Iya, Kita break dulu. Abis ini kita ngomongin soal Bali yang lagi sepi katanya. Kok bisa? Ini kan akhir tahun. Iya, harusnya banyak bule, tapi nanti kita langsung terhubung dengan jurnalistik Bali untuk melaporkan situasi terupdate di sana, Tikers. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ho ho ho.
Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Musim liburan telah tiba, Detikers. Kita mau Yes. ngomongin soal satu destinasi wisata yang kayaknya kalau ngomongin kayak top destinations in Indonesia kayaknya nggak pernah luput nih Pulau Bali. Ya nggak? Pasti. Pasti pokoknya Bali tuh udah kayak ya destinasi wajib lah. Kalau orang Indonesia pasti liburan kemana ya ke Bali lah. Untuk Benar. jalan-jalan ke pantainya, Tuh. untuk budayanya, ngeliat budayanya, Betul. makanannya juga enak-enak. Pokoknya kalau kata Andre Hanusa kan suatu saat di Kuta Bali. Lagunya yang ya Yang gua nggak tahu itu punten ya. punten. Tapi untuk tahu lebih bagaimana update-nya ya Zah ya. Karena memang belakangan ini juga ya sayangnya di medsos itu berseliweran nih Zah soal Bali itu katanya sepi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Dan lain sisi katanya Jogja yang lagi membludak Detikers. Tapi untuk tahu lebih lengkapnya apakah memang di Bali sekarang sepi atau misalnya rame gitu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Detik Bali, ada Rizky Setio. Selamat sore Rizky. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, tapi cukup cerah juga nih ya langit Bali sore hari ini. Beda 1 jam berarti di sana baru mau masuk jam 3-an lah ya. Ya, udah hampir jam 5. Hampir jam salah. lebih cepat 1 jam. Iya. Lebih 1 jam. Setengah Oh, 5. mundur Setengah sejam 5. sih. Ini Iya, iya, iya. Rizky di mana nih posisinya nih Rizky? Ada bule tuh belakang. Mister. Mister. Di mana posisinya Rizky? Sekarang ini lagi posisi di Seminyak, di Jalan Kayu Ayer. Kalau teman-teman biasanya kalau mau liburan ke Bali itu kalau ke La Favela, ini jalan Kayu Ayer. Oh, ya, La Betul. Favela, betul. Dan itu depan berarti ada belokan ya. Depan Ya, ada betul. belokan. Ini sebenarnya salah satu area yang tentunya juga paling ramai lah untuk wisatawan yang mau menginap lah gitu ya, karena di sana banyak villa juga, banyak destinasi, sampai nightlife juga di sana cukup ramai juga. Tapi kita dapat kabar kalau akhir tahun ini justru katanya Bali lumayan sepi pengunjung gitu. Oke. Memang dari video-video yang beredar di sosial media kan memang dikabarkan Bali sepi pengunjung. Cuma ketika kemarin kita sempat konfirmasi ke pemerintah, by data ternyata malah di Desember ini data wisatawan yang ke Bali itu bisa sampai 17.000 per hari. Jadi itu juga membantah, dari beberapa reporter juga membantah kalau misalnya Bali itu ternyata sepi. Nyatanya dari data dari Dinas Pariwisata dan Angkasa Pura itu wisatawan yang ke Bali itu kita masih tergolong tinggi untuk ke Bali hingga Desember per tanggal 16 kemarin data terakhir. Oke, apakah itu wisatawan lokal atau mancanegara Rizky? Ya, kalau dari data Dinas Pariwisata sendiri itu 17.000 itu kan wisatawan mancanegara. Kalau dari domestik sendiri itu belum diketahui berapa datanya. Cuma kalau dari data Dinas Pariwisata sendiri belum tahu tuh dari domestik sendiri berapa. Sejauh ini sih data yang kami dapatkan sih dari mancanegara aja. Karena memang sebetulnya juga kalau ngomongin soal high season gitu ya, memang akhir tahun gitu ya, mau destinasi wisata manapun juga karena anak sekolah pada libur gitu ya, bonus akhir tahun gitu, liburan akhir tahun itu juga memang pasti lonjakan dari wisatawan akan cukup tinggi juga. Tapi kalau ngomongin Bali kan sebenarnya di akhir tahun biasanya cukup intensitas hujannya cukup tinggi. Kalau soal cuaca gimana Rizky di sana? Kalau cuaca sih dari seminggu ke belakang kan Bali juga cukup cuacanya ekstrim. Dari BMKG juga menyampaikan kalau misalnya ada bibit siklon yang ada terjadi di Bali. Cuma mungkin itu yang menjadikan kalau dari statementnya dari pemerintah kan kalau misalnya data itu yang menjadikan banjir dan macet itu menjadi salah satu penyebab kalau misalnya Bali itu terbilang sepi, karena mungkin wisatawan yang tiba di Bali itu tidak hanya berjalan-jalan tapi mungkin berlibur menikmati istirahatnya di villa-villa atau di hotel yang tempat mereka menginap. Jadi kalau dibilang di jalan sepi
ya itu bisa dikatakan iya karena kondisinya hujan. Cuma udah beberapa hari ini sih Bali mulai cerah lagi. Tidak ada hujan, mungkin hujan di malam hari aja. Tapi kalau sekarang bisa dilihat sekarang lagi cerah banget di Bali. Jadi ya aman sih kalau cuaca sejauh ini belum ada informasi lagi. Oke, sama banjir kan beberapa hari belakangan ini sempat menerjang Denpasar begitu ya Rizky ya. Terus juga ya di mana kita lihat ada juga wisatawan mancanegara yang kaget begitu Denpasar tiba-tiba banjir. Apakah ke depannya ya kita nggak tahu juga sih cuaca sekarang lagi cerah tapi nanti mungkin tiba-tiba hujan lagi. Tapi apakah ada imbauan begitu bagi wisatawan untuk mengantisipasi berjaga-jaga jikalau nanti amit-amit banjir lagi begitu Rizky? Nah, kalau dari pemerintah provinsi, terutama dari BPBD juga telah mengimbau wisatawan untuk menghindari titik rawan banjir dan rawan longsor karena di Bali kan juga banyak tempat-tempat di dataran tinggi ya. Jadi dua tempat itu juga diatensi sama BPBD agar menghindarinya. Dan juga bagi wisatawan yang tidak mengenal medannya itu juga tidak dianjurkan untuk membawa kendaraan sendiri karena yang terakhir kemarin kan waktu banjir terakhir kemarin satu wisatawan ya dari wisatawan asing itu terseret banjir sampai Ya, daerah mana sebetulnya yang pada saat itu sempat atau beberapa waktu kemarin tuh terkena banjir dan mungkin juga masih dalam pantauan gitu barangkali atau ya tidak diharapkan sih tapi takutnya juga ada banjir susulan terkait juga dengan cuaca yang masih belum bisa diprediksikan. Ya, kalau langganan banjir ya masih di sekitaran Dian, Kuta itu masih juga dan Canggu Seminyak itu masih jadi langganan banjir dan hujan seharian juga masih banjir cukup tinggi di sana. Oke, Rizky, kita juga kemarin sempat bahas kalau kabarnya okupansi hotel di Bali itu sempat turun karena ada penginapan dalam tanda kutip liar begitu. Apakah memang isu itu benar adanya dan apakah memang kalau menurut pengamatan tim Detik Bali sendiri, apakah hotel di Bali sekarang ini sudah mulai penuh wisatawan begitu? Oke, kalau dari data dari PRI kemarin kan memang mengatakan kalau misalnya memang turun karena yang sekarang terjadi adalah banyak kos-kosan atau rumah warga yang guest house yang ilegal, dikatakan ilegal, itu menerima wisatawan mancanegara khususnya dengan harga yang lebih murah daripada hotel-hotel yang berbintang, yang misalnya ada di daerah-daerah Nusa Seminyak, Canggu, Nusa Dua, itu akhirnya berdampak pada mereka, okupansinya menurun karena guest house ini atau kos-kosan yang dari akomodasi Airbnb itu tidak membayar pajak, jadi tidak terdeteksi mereka okupansinya berapa, jadi tidak masuk data dari PRI ataupun pemerintah sendiri. Jadi itu yang sekarang menjadi kenapa okupansi Bali tidak turun karena banyak wisatawan yang memilih ke sana untuk lebih murah katanya. Berarti terkait ini juga Pemprov atau mungkin juga pemerintah daerah setempat juga apakah akan melakukan sesuatu mengenai hal tersebut karena memang juga sepertinya cukup banyak gitu kos-kosan atau mungkin juga Airbnb di sana yang kalau ngomongin soal pajak ataupun regulasi yang belum teratur gitu. Ya, kemarin sempat Gubernur Bali Wayan Koster sudah menyampaikan kalau misalnya rencananya pemerintah provinsi akan mengatur di dalam peraturan gubernur untuk Airbnb ini. Jadi akan diatur wisatawan tidak boleh menggunakan fasilitas Airbnb. Jadi ada aturannya nanti ke depan yang juga sudah diusulkan oleh Menteri Investasi kepada Gubernur Koster. Gitu. Oke, sama ini mungkin sedikit keluar konteks lah, tapi kita kemarin sempat ngebahas juga soal ini ya penutupan TPA itu loh, TPA Suwung kalau nggak salah. Dan terus saya tadi baca Detik Bali katanya nih banyak supir truk yang demo membawa sampah
ke kantor gubernur. Apakah ini kedepannya bisa menjadi semacam bom waktu begitu ya? Kita kan takutnya nama Bali jadi jelek lagi begitu, Rizky ya. Oke, tadi pagi memang ada aksi di depan kantor gubernur Bali terkait penutupan Pak Suwung. Juga sempat kita wawancara Ketua Komisi 2 DPRD Bali yang bidang pariwisata, Aziz Linggih, itu dia juga mengatakan kalau misalnya permasalahan-permasalahan di Bali termasuk sampah, banjir, dan kemacetan itu juga akan jadi bom waktu untuk Bali ke depannya. Dan dia mendesak kalau misalnya pemerintah provinsi harus mengatasi permasalahan-permasalahan itu, termasuk sampah yang sekarang menjadi permasalahan utama di Bali. Yang kemarin Pak Suwung juga akhirnya ditunda, yang harusnya hari ini ditutup, tapi ditunda untuk 2 bulan ke depan sampai tanggal 28 Februari untuk diatur, untuk dioptimalkan lagi pengolahan sampahnya sampai 2 bulan ke depan. Karena memang juga pasti dengan adanya juga momentum akhir tahun, banyaknya wisatawan yang datang, tentunya juga volume sampah mau nggak mau, suka nggak suka pasti lebih tinggi gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya juga, begitu. Oke. Ini nih mumpung ada Mas Rizky juga, rekomendasi mungkin di akhir tahun yang mungkin cukup menarik buat detikers yang mau berlibur ke Bali gitu. Kira-kira yang happening akhir tahun ini apa, Mas Rizky di sana? Rekomendasi mungkin di GWK ya, di GWK itu selalu ada countdown party di sana, dan juga ada festival musiknya juga di sana, dan Canggu juga masih jadi spot favorit untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalau misalnya mau geser sedikit yang lebih tenang, yang lebih family friendly gitu kan, itu di Sanur atau di Ubud, itu lebih slow tempatnya. Oke. Kalau yang anti mainstream, Mas Rizky, karena kan kalau bisa Bali Selatan, oke, orang semua udah kenal lah. Tapi yang ya mungkin anti mainstream Hidden atau gem. hidden gem gitu, karena kita tahu kayak Bali Utara, Bali Barat itu Nothing to sebenarnya hide in Bali. Iya, Nggak ada makanya. hidden gem. Gak ada Iya. Udah gitu juga sih. ramai semuanya juga. Maksudnya Tapi Bali Utara, Bali Barat itu kan kayaknya kurang terekspos begitu Mas ya. Kita tahu di utara tuh Iya. ada Taman Nasional Bali Barat begitu, terus ada Lovina juga, ya atau Gunung Agung juga di sana gitu. Apakah destinasi tersebut masih worth it untuk dikunjungi begitu, terlepas mungkin ya infrastrukturnya belum terlalu memadai seperti di Bali Selatan Iya. begitu. Ya, kalau di Bali Utara sih sebenarnya kalau mau dieksplor banyak sekali kayak adventure yang ya hidden gem tadi yang belum pernah diekspos di media atau di manapun, itu cocok sih untuk di ini. Tapi memang perlu diwaspadai karena aksesnya mungkin ya yang belum yang belum tersemadai atau sulit di sana. Kalau misalnya di Bali Timur itu ada di Kulamen, snorkeling banyak di sana dan masih belum cukup ramai di sana Bali Timur, di Karangasem. baik. Menarik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Rizky udah menginformasikan juga soal Bali ya. Mudah-mudahan kita bisa mampir. Amin, semoga bisa liburan ke sana. Terima kasih Rizky. Terima kasih. Sehat selalu, salam buat Pak Muklis. Sama-sama. Selamat sore. Ya, Bosnya Detik Bali. Oh. Muklis. Kemarin dia pas situ kesini dia. Iya. Boleh nanti diberikan konteks ya buat detikers yang nonton juga ya. Lupa. Obrolan dapur ya memang. Tapi kalau ngomongin Menarik. Bali juga nih, sebelum kita break, Iza inget gak kemarin ada yang heboh banget tuh yang aktor dewasa lah, Ih. Bonnie Blue, yang dia kan sempat Bonnie apa Bini? Bonnie ya kan, Bonnie tahu Udah banget teriak. Gun. Udah teriak salah. Iya, Gunardi subscribe dia. Nah, si Bonnie Blue ini kan dia sempat datang ke Indo, ke Bali kan, terus bikin berapa konten di sana. Terus habis itu sempat ditangkap, terus dideportasi. Nah, dia terakhir tuh pas di Inggris, dia ini di depan KBRI dinilai melecehkan dari Indonesia aja. Jadi Bukan dinilai, emang iya. Emang iya sih, melecehkan Indonesia dengan diselipin lah di belakangnya begitu gitu. Dan juga ya netizen juga rame-rame sudah apa ya geram lah, udah pasti geram. Terus ya rame-rame kayak udah kita blok aja lah begitu kan, karena ini saatnya 200 juta masyarakat bersatu sih, karena ya sudah melecehkan bendera Indonesia. Dan ya maksudnya kan gimana ya, Bali terbuka untuk siapa aja begitu, tapi kan memang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah itu betul. Termasuk juga mungkin kurang
keras teguran atau hukum Indonesia menekan dia ya pada saat bisa jadi. pada saat dideportasi ke Iya. negaranya juga gitu ya. Karena kan beberapa informasi juga menerangkan bahwa denda yang diberikan sama Boni ini cuman 200.000 rupiah, which kurang sebenarnya gimana ya, walaupun memang udah ada aturannya, udah ada Iya. hukumnya juga gitu ya, dan kita nggak boleh tebang pilih juga misalnya gitu ya, tapi tetap kurang memberikan rasa jerak kayaknya Nah, ke dia itu, betul, juga Za. gitu. Termasuk juga adanya pelarangan masuk ke Indonesia selama 10 tahun juga masih simpang siur juga kan informasinya, Iya, apakah iya, benar-benar apakah 10 benar gitu? tahun atau enggak. Nah menurut gue sih Iya sih, no, bener, gue you're setuju. not welcome Harus here tegas sih. anymore. Ya maksudnya ya, Ya kan? lepas apapun profesi mereka begitulah. Kita kan datang aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya Mm-mm. tolonglah gitu. Ini Indonesia, men. Ini aduh itulah. Iya, dan diharapkan juga sebenarnya jangan sampai ini tuh malah bikin nama Indonesia tuh jadi nggak tegas di mata dunia juga kalau kita nggak ngelakuin apa-apa sama kelakuan yang dia lakukan gitu. Kayak nantangin gitu jadinya kan, Iya. pasti dong Detikers juga udah ada lah blok ya, pokoknya. nggak cuman gua doang yang geram sama kelakuannya dia Banyak. gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ditindak secara tegas juga biar kapok dan juga nggak memberikan nggak memberikan inspirasi lah untuk orang lain juga, biar how to get attention from Indonesians tuh nggak gitu caranya gitu. Iya, setuju. Ya. Ya, Oke. semoga lebih keras lah, lebih jelas pokoknya. Oke Tolong nih Tikers, udah mau jam 4 ini kita nanti ada ini juga Za, kita ngomongin siklon tuh yang Betul. katanya kan ada gelombang tinggi di selatan Lampung gitu kan, apalagi 3 cuaca gelombang kanan, 3 gelombang kiri. betul. Apalagi cuaca Bukan, itu Kak Jill. Nggak tahu ya. tadi ini ngomongin apa 3 sih? gelombang kanan, 3 gelombang kiri. Yang itu Kak Jill yang jualan gorden. Wah. Emang beda dunia kita. Pokoknya memang cuaca lagi aneh di Tikers ya. Kayak misalnya hari ini tadi itu pagi pasti di Pejaten gerimis. Betul. Dari subuh. Tiba-tiba dari siang Cerah, ceria. panas. Betul. Sampai kering ini Benar. kaki gua. Pokoknya kita nanti Emang bahas. harusnya basah. Sempat hujanan tadi, Oh, ya. Udah kering, habis itu dibalik toto gosong. Habis itu kita ngomongin soal siklon tropis Grand yang picu gelombang tinggi di selatan Lampung. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Ho, ho, ho. Waduh, ada yang kedinginan nih. Hah? Kenapa? Nyeri otot. Badan pegelinu mas. Minum Mas Ngadon. Apa tuh maksudnya kedinginan? Karena katanya Natal tahun ini tuh dingin Za. Oh, apakah kita white Christmas? Iya sih. Semoga turun salju ya. Enggak sih, Kak, takut gak sih? Iya takut kalau sih. Tropis Indonesia? jangan-jangan. Iya, Kita iya, putri iya. salju aja nggak apa-apa. Benar, itu lebih ke kue ya. Iya. Nastar, putri salju, kue mete, dan segala macamnya. Iya. Katanya dingin banget. Emang iya? Karena kan ada itu Za, siklon tropis Grand. Oh, setelah kemarin kita baru, kalau aku ya secara pribadi nih, karena baru dengar nama-nama siklon, baru kenalan sama siklon senyar tropis. Oh Ya iya. kan, abis gitu siklon tropis 93S S, lah, iya. dan lain-lainnya juga. Sekarang ada lagi Grand. Grand ya, Grand. siklon 93S, tapi dia nggak pakai yang Pro ya. Ada lagi yang Pro Max. Nah ini kalau siklon 93S sih kita kan emang udah mulai tahu nih ya kan ketika sekarang, karena belakangan ini memang cuacanya itu tadi nggak menentu kan. Dan ternyata memang si siklon tropis Grand ini tuh sebenarnya dari bibit siklon tropis 93S dan dia berkembang. Oh, Udah mulai besar, oke, udah PAUD lah seenggaknya, udah mau masuk sekolah ya kan. Dan BMKG ini mengatakan saat ini siklon tropis Grand itu berada di wilayah Samudra Hindia, sebelah selatan Lampung atau tepatnya di Samudra Hindia Selatan Bengkulu, sekitar 1000 km sebelah selatan barat daya Tanjung Karang. Dan arah gerak siklon tropis Grand ini menuju barat dengan kecepatan 5 knots atau 9 km per jam dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Oke. Jadi memang juga beberapa waktu lalu emang kita tuh pernah ngobrol juga sama perwakilan dari BMKG juga nih, ngobrolin soal
kok sekarang kayaknya Indonesia lagi dikepung sama siklon-siklon atau bibit-bibit siklon gitu. Ternyata sebenarnya emang udah dari dulu gitu, karena memang perairan Indonesia juga iklimnya hangat gitu. Jadi emang seneng tuh si siklon-siklon dan juga bibit-bibit siklon itu terlahir dari perairan yang hangat yang mengelilingi Indonesia juga. Makanya sebenarnya kayak kita harus sudah mulai membiasakan diri gitu ya, mengedukasi diri dan juga membiasakan diri kalau ada siklon-siklon kayak gini, biar tahu si siklon ini tuh menyebabkan apa sih sama cuaca di sekitar kita gitu ya. Betul. Kayak tadi Iza bilang, kita kan memang negara yang hangat ya, karena kita kan diapit 2 benua dan 2 samudra ya, Za. Betul. Dan dua-duanya dalam ya kan. Benua itu kita benua Asia dan Australia. Kalau cetek itu kayaknya bukan laut deh Canda zaman dulu, 2 kayaknya ya. samudra dua-duanya dalam. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Za. Jadi memang ya dari kan siklon ini kan terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut yang hangat. Betul. Begitu. Dan memang si siklon tropis Grand yang berkembang dari bibit siklon 93S ini sudah tumbuh sejak 11 Desember. Oh. Dan ini akan mencapai intensitas siklon tropis pada 23 Desember. Jadi sekitar Hari 12 hari ini berarti kan. Dan memang beberapa perairan yang perlu diwaspadai Detikers, ini perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, sama Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. Artinya kalau misalnya selatan Pulau Jawa tuh mungkin kalau pantai itu yang jadi destinasi wisata Parangtritis, Gunung Kidul atau ya kan, atau yang di ini Za, apa yang di bawah tuh, di bawahnya Bandung ke bawah lagi, aduh jauh deh, apa tuh Ujung Genteng kayak Sukabumi itu masuk. Pantai Anyer juga kan di selatan kan? Aku kurang tahu Iya nih kan? Pantai Pokoknya Utara, selatan- Pantai Selatan maaf ya. Selatan itulah kan banyak destinasi Za. Cuman ya mungkin Detikers harus lebih hati-hati. Pangandaran juga. Iya Iya kan? iya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya berlibur ke daerah pantai atau daerah pesisir juga. Tetap boleh banget Detikers, tapi tetap harus pantau juga kondisi cuaca gitu ya. Dan tetap yang paling penting juga nggak cuma cuaca aja nih yang bisa dipantau melalui aplikasi ataupun juga sosial media dan juga kanalnya BMKG. Lihat kiri kanan juga, karena kalau misalnya di pantai itu kan juga pasti sama pengelola juga udah dikasih bendera. Oh iya, iya. Kuning tuh apa artinya, Iya. bendera merah tuh sampai artinya apa, ini boleh berenang atau enggak, boleh sampai mana batasannya dan segala macamnya juga gitu ya. Iya, ada peringatannya ya Ada kan, Za? peringatannya, itu dia. Ini ngomongin soal daerah-daerah yang deket-deket juga sama kita alias Jabodetabek. Ini diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya di wilayah Jakarta Barat dan juga Tangerang gitu. Ini daerah Cengkareng, Kembangan, terus daerah Tangerang tuh yang berpotensi hujan katanya di wilayah Cipondoh, Ciledug, Karangtengah, Larangan dan juga sekitarnya. Berarti memang sekitaran Jakarta banyak hujan-hujan juga ya. Banyak Makanya hujan, tadi Za. pagi juga diawali nih hari ini dengan hujan tipis-tipis juga Iya. gitu. Dan juga emang BMKG Za, BMKG ini merilis perkiraan cuaca mingguan menuju hari Natal dan Tahun Baru Nah. periode 23 sampai 29 Desember. Secara umum, Natal 2025 akan memuat fenomena seruakan dingin Asia yang menguat dan hujan meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan kondisi ini, Natal diperkirakan akan basah dan dingin. Hohoho. Lantaran hujan yang mengguyur mayoritas wilayah Indonesia. Dijelaskan BMKG, dalam sepekan terakhir wilayah barat dan selatan Indonesia mengalami hujan sedang hingga lebat. Oke, jadi siap-siap buat yang lagi liburan atau berkegiatan di luar ruangan, siapin mantelnya, siapin payungnya, ya kan. Siapinlah apapun yang kira-kira mungkin juga bisa membantu kalau misalnya tiba-tiba turun hujan. Karena ini ya memang kondisinya kita akan banyak hujan juga di Iya. akhir tahun ini ya. Anggap aja berkah dan juga boleh disimpan dulu sepatu suede-nya ya. Wah iya lagi. Repot. Sepatu barunya lagi. Iya, sepatu baru nggak apa-apa. Tapi kalau bahannya suede ya, Iya. taruh dulu aja. Takutnya Menurut ntar aku demek sih. gitu dia. Iya benar. Susah, Susah banget itu bersihinnya Ntar tuh, bisa apalagi rusak kalau lagi. kehujanan, apalagi kalau kehujanan gitu ya. Jaga kesehatan juga Detikers, karena memang kalau panas kayak begini Za, itu paling gampang kena batuk. Ih. Iya kan, Korban. batuk, meriang, Mm-mm. bukan merindukan kasih sayang ya, meriang, batuk, terus juga kadang ya sampai ini loh Za, ada kalau misalnya saking panasnya kadang tuh bibir pecah-pecah sama sariawan. Oh, Gue panas lagi sariawan sebenarnya nih. dalam. Jadi kayak nih apa karena cuaca ya gitu, apa kurang vitamin C, cium gitu kan. Waduh. Tapi memang kalau misalnya info apa nih,
Kalau misalnya info libur Nataru juga, Eiza, Mm-mm. ini di atas dikit. Info Nataru ini karena ada perkiraan puncak arus mudik diproyeksi itu geser ke 24 Desember. Karena ada WFA, WFA. Iya betul, kan, work from anywhere. Anywhere. Jadi PT Jasa Marga memproyeksikan terjadi pergeseran puncak arus mudik dari semula di tanggal 2021 menjadi tanggal 23 dan 24. Hal ini seiring dengan implementasi program work from anywhere bagi para aparatur sipil negara. Betul, para ASN, para PNS tuh ada himbauan juga atau edaran lah ya yang merekomendasikan para ASN dan juga PNS ini untuk work from anywhere di tanggal 23 sampai 24 Desember. Jadi ada alasannya juga kenapa mungkin hari ini cukup lengang jalanan. Iya ya. Apalagi anak sekolah udah libur. Betul. Jadi jalanan makin sepi aja di Tikers nih. Tapi memang Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwanto mengatakan pada periode libur H-7 sampai dengan H-4 hari Natal yaitu pada 18 sampai 2 Desember, pihaknya mencatat sebanyak 666.993 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek. Oke. Angka ini naik sekitar 8,9% dari lalu lintas normal atau lalin. Namun demikian, menurutnya angka ini masih jauh di bawah 2,9% dibanding dengan proyeksi perkiraan lalin, apalagi mengingat periode tersebut seharusnya menjadi puncak arus mudik. Iya, ya jadi untuk mengantisipasi juga penumpukan akan ada diskon 20% juga ya pada 8 ruas tol. Ini juga salah satu stimulus juga lah ya buat detikers biar yang mau pada mudik-mudik ataupun jalan-jalan juga lumayan lah dapat potongan harga juga gitu ya. Pokoknya di berbagai ruas cek aja ya ke websitenya langsung. Pokoknya dari Jabodetabek, Trans Jawa hingga Sumatera juga gitu ya. Dodong dapat. Benar, tapi kayaknya dia gak akan lewat tol juga ya. Oh iya, dia kepulauan kebetulan di Riau ya. Termasuk juga detikers di tanggal 25 dan 26 itu juga jadi hari bebas ganjil genap. Yes. Ya kan, Jalan-jalan. biar mungkin detikers yang juga mau Natalan, mau biasa kan kalau beres dari gereja dari gereja tuh mau mengunjungi keluarga gitu ya, atau mungkin biar lebih beramai-ramai lagi gitu merayakan hari kasih sayangnya juga, hari Natalnya juga. Ya nggak usah pusing-pusing harus lewat rute mana menghindari ganjil genap ya. Jadi memang di daerah Jakarta juga ditidakadakan, di Puncak Bogor juga ditidakadakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Berarti hanya 25 26 dan juga tanggal 1 Januari. Tapi tanggal 31-nya enggak. Oh iya enggak ya? 1 tuh hari Kamis kalau nggak salah berarti ya Zaya. Betul. Iya kan berarti masih ada ganjil genap lah gitu. Betul. Untuk lebih jelasnya cek aja Detikers ya. Di Detik News juga udah di-update nih tanggal yang exactnya ya. Tapi kalau tanggalnya I'm pretty sure 25, 26 dan tanggal 1. Tapi rutenya mungkin ya. Iya. Bisa dicek lagi juga mana-mana aja yang dibebaskan dari ganjil genap. Sama kalau misalnya libur Natal ini ternyata ada satu destinasi di Magelang ya udah pasti udah nggak asing kan. Kalau Magelang keingetnya apa? Candi Borobudur. Nah itu dia, Candi Borobudur diperkirakan akan kedatangan 170.000 wisatawan di libur tahun baru. Ini tuh sesuai dengan informasi dari Direktur Komersial Injourney Destination atau PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Ratu Boko, Gistang Ricard. Dia menyampaikan masa puncak pengunjung diperkirakan pada 25, 26, 31. Dan dia meyakini jumlah wisatawan akan meningkat dan diperkirakan mencapai 170.000 wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Keren. Wow. Iza pernah ke Candi Borobudur belum? Udah pernah. Waktu kecil dong. Enggak, Udah waktu SMP? Waisak Waisak. 2024 ya. Baru kayaknya dong. Baru. Oh yang lampion itu ya? Betul. Emang bagus ya. Bagus banget. Mudah-mudahan juga tetap terjaga juga ya kesehariannya juga ya, maksudnya tapi overall terakhir kali aku kesana ya berarti 2 tahun lalu lah ya, 2024 atau 2023 ya lupa. Kayaknya 2023 deh, maaf. Oke 2 tahun lalu berarti. 2023 gitu ya. Kesana bersih gitu, wisatawannya juga tertib banget juga, terus juga nggak naik sih karena kan kalau Waisak memang cuman boleh sampai pelatarannya aja. Ditutup ya Zadia. Betul kan? gitu. Selamat deh buat yang mau liburan ke Magelang juga, ke Candi Borobudur. Jangan lupa bawa topi. Oh iya panas. Iya bener. Bawa topi yang kalau bisa tuh yang topi oma-oma. Caping. Yang
Itu Enggak pecapnya dong. yang petani ya. Iya benar. Kalau itu takutnya disuruh bawa cangkul juga sekalian ya. Iya. Tapi oma-oma yang gitu tuh menurut aku Iya, tuh iya. sangat membantu. Punten banget untuk oma-oma yang dulu mungkin pernah aku kayak nyinyirin. Mm-mm. Kalau sekarang Ternyata ternyata menurut aku sih aku kepake banget ya topik tersebut gitu. Bawa payung juga sebenarnya aman-aman aja sih ya. Karena kan Iya. kalau tadi ngomongin juga soal siklon kan oh iya takutnya hujan. iya gitu, cukup merata juga di berbagai wilayah Pulau Jawa juga. Jadi ya kalau payung boleh lah dipakai untuk menangkal panas dan juga hujan juga gitu. Kapan terakhir kali ke Candi Borobudur? Udah Kayak lama. udah lama sih. Liputan pernah, tapi waktu kecil yang berkesan paling kecil waktu kecil sih. Karena kan memang gue juga kebetulan kampung di Mojokerto, pulang kampung Oh, terus kalian jauh ke nggak? Semarang. Lumayan jauh. Jauh ya? Tapi karena keluarga tersebar di Semarang, di Surabaya, terus juga Betul. sekalian ke Borobudur waktu itu masih kecil. Oh, Masih main kecil lah lagi. pokoknya. Tapi emang memorable banget sih emang kalau Ya misalnya kan? kayak Candi Borobudur, terus Taman Mini, terus kalau ya Jogja Malioboro apalagi ya. Pasti maksudnya kalau misalnya study tour gitu loh, Za. Iya. Ya kan masih ngerasain zaman itu kan. Betul. Naik bis, heboh, Ramean, dijemput, Bener. yang nakal duduknya di belakang, yang berisik ya kan. Yang berisik di belakang. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal ini specifically Candi Borobudur ya, perasaan yang mungkin justru dulu pas zaman sekolah mengunjungi ke sana, aku kan study tournya tuh kayaknya SMP ya. Kalau ke Candi Borobudur tuh justru aku malah makin merasakannya tuh pada saat udah dewasa gitu ya. Datang ke Candi Borobudur tuh adalah kayak wow, majestic banget ya, sebuah karya tangan manusia di tahun yang ribuan Iya. tahun sebelum Masehi. Kok bisa membuat sebuah karya kayak gitu? Belum ada apa tuh? Belum ada teknologi drone untuk memetakan, belum ada apa tuh namanya apalah itu alat-alat berat gitu ya. Belum ada speaker JBL untuk gimana mereka yang bikin kan nggak dengerin lagu dong. Ya kan? Iya lagi. How can Iya. they make that kind Iya. of artwork Belum ada without music? Belum ada Mobile Legend atau PUBG kayak misalnya lagi capek, wah udah langsung ini abad ke-8 How? loh Za itu. Bener. 778 tuh. Ya kan? 778 Masehi. Tapi ini kalau misalnya bukan kayak konspirasi detikers sih, tapi memang katanya Za itu zaman dulu itu ada lost civilization, peradaban kuno yang hilang. Iya. Jadi kayak Borobudur, piramida, ya kan piramida di Giza kan wah tuh dari tahun berapa sebelum Masehi itu. Benar. Itu katanya ya kalau misalnya beberapa arkeolog juga tuh percaya kalau ternyata tuh peradaban kuno yang hilang gitu. Iya, Yang iya, teknologinya sebenarnya udah maju tapi ternyata abis itu udah nggak tahu kemana. Wah kita seru nih segmen detik sore nih bahas soal lost civilization. Wah gue Nanti suka ya banget nih. kita datangkan ahlinya ya Iya nanti ya konspirasi. untuk ngobrol ya. Tapi Biar kita nggak nanti azbun. on air jam 12 malam. Biasanya kan jam segitu orang udah ngomong alien tuh. Nanti udah mau subuh ngomongin akhirat biasanya. Coy. Iya kan omongan. Udah kemana-mana nih. Cocok kalau nongkrong. Tapi abis ini Za, kita ngomongin yang juga apa nggak kalah seru Za. Kita ngomongin soal masa depan dunia penerbangan Indonesia. Wah, siapa sih di sini yang sebenarnya seneng? Siapa di sini yang nggak seneng naik pesawat? Pasti menganggap naik pesawat itu adalah sesuatu yang super spesial banget juga. Iya. Apalagi sebenarnya kita tinggal di negara kepulauan juga gitu ya, yang mana tentunya dunia penerbangan, dunia aviasi itu bisa banget jadi tulang punggung. Iya. Gitu. Harus malah Za. Untuk Jadi negara kita ya kalau bisa juga tiketnya murah ya Za. Hmm. Ciki curhat nih, mumpung ada kaptennya di situ. Dan kita bakal ngomong sama Presiden Direktur Lion Group, ada Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi Detikers. Jadi jangan kemana-mana, stand by, stay tune di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ho ho ho. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Menjelang akhir tahun, Detikers tidak luput juga dari wajah-wajah kita yang sudah butuh liburan. Yes. Kelihatan udah kan? harus welcome aboard harusnya. Weh, udah harusnya welcome aboard. Harusnya ada yang nyapa welcome Ada aboard yang ya. apa harusnya. Tapi sekarang kayaknya waktunya kita untuk gantian gitu ya. Biasanya kita begitu naik pesawat gitu ya udah siap untuk lepas landas atau mungkin mau siap-siap berangkat, kita dikasih welcome aboard. Sekarang kita gantian yang ngasih welcome aboard sama satu sosok yang tentunya mau ngobrolin soal
masa depan dunia penerbangan Indonesia nih. Yes. Aviation di Indonesia seperti apa sih di 2026 mendatang. Bersama dengan Presiden Director Lion Group ada Kapten Daniel Putut Kuncoro AD. Kapten, welcome aboard. Welcome aboard, Kapten. Terima kasih, welcome on board on Detikcom Podcast. Detik sore Detik hari sore, ini. Kap. Detik sore Ini podcast. bener ya, akhir tahun tuh jadi salah satu momentum paling sibuk Kapten dan juga rekan-rekan di Lion Group. Pasti. Ini soalnya harapan kita di akhir tahun itu bisa menghitung ya. Iya, Apa yang kita hasilkan selama awal tahun sampai dengan akhir tahun ini. Sehingga kita ke depannya membuat planning apa aja khususnya untuk bisa membantu khususnya masyarakat ya untuk bisa berpergian dengan transportasi udara. Betul. Soalnya Indonesia nih zaman gue sekolah aja SD tuh 13.000 pulau. Terus SMA itu udah jadi 16.000 pulau. Ini nambah. makin sini lagi Iya. makin banyak pulau-pulau ditemukan. Negara kepulauan tentunya juga ya diharapkan si dunia penerbangan atau aviasi itu juga udah jadi tulang punggung gitu ya untuk bisa mengkonekkan gitu, menjadi konektivitas juga untuk masyarakat Indonesia gitu. Iya setuju. Jadi bonus demografi, bonus geografi. Sekarang kita 17.000 pulau lebih dan kemudian 280 juta penduduk. Ini market yang bagus sebetulnya buat pengusaha pesawat di luar sana melihat ada opportunity di Indonesia. Betul. Nah sekarang tentunya bagaimana kita semua bisa untuk memanfaatkan opportunity tadi dengan baik. Seperti tadi disampaikan bahwa masyarakat Indonesia sekarang pengen cepat. Apalagi Gen Z itu kan pengennya, wah pokoknya nyari semua di media gadgetnya dia. Generasi yang lahir dari teknologi sama AI ini kan sangat aktif dan sangat inovatif lah ya. Nah itu kita mempersiapkan untuk mereka juga. Dan tentunya semuanya akhirnya berharap bahwa kita perlu kecepatan, kita perlu keselamatan. Dari Indonesia barat ke timur, utara ke selatan. Jadi mungkin jarang ada yang tahu. Mungkin sudah ada yang tahu Miangas paling utara, paling bawah adalah Rote. Sabang Merauke aja dulu tahunya kan. Nah sekarang ternyata Indonesia itu dikepung dengan beberapa daerah yang bisa terkonek dengan transportasi udara. Benar. Kalau melihat 2025 Cap, sebenarnya tren permintaan penumpang seperti apa sih Cap? Apakah memang ya tadi Cap juga bilang kan sekarang Gen Z kan, mereka pengen liburan juga, mereka haus konten begitu ya kan Cap? Mereka pengen kalau udah punya duit maunya healing, maunya jalan-jalan. Self reward Cap. Juga Cap. Apakah memang tren permintaan di 2025 ini melonjak begitu Cap atau bagaimana? Sangat dinamis sebetulnya, sangat dinamis. Ini sangat tadi dengan datangnya Gen Z kan otomatis mereka baru datang ke industri sehingga berpikiran sangat ekonomis juga, ekonomis dan efisien tentunya. Nah ini yang menjadi bagaimana kita menyediakan fasilitas untuk newcomer dalam Gen Z ini seperti apa. Tentunya dengan yang tadi efisien dan ekonomi tadi dari sisi price, harga dan yang lain-lainnya sehingga saving traveling mereka nggak terlalu membengkak gitu loh. Dan ini Gen Z sangat paham mengkalkulasi ini. Benar. Itu kayaknya masuk ke dalam ini ya behaviornya masyarakat Indonesia gitu ya. Yes. Kayaknya kalau ngomongin Gen Z aja tuh gak fair. Emak-emak juga kan segala sesuatunya tuh harus dipertimbangkan gitu. Dan Lion Group juga hadir untuk memprovide itu semua kan Cap? Tentu. Ya, jadi kita sekarang di Lion Group itu sebetulnya ada 4 maskapai di Indonesia, 1 di Thailand dan 1 di Malaysia. Dan semuanya terkoneksi dengan sangat baik sekali. Jadi misalnya dari Indonesia mau ke luar negeri, kita menyediakan beberapa konektivitas baik itu di Singapura maupun di Thailand. Nah, khususnya mama yang lagi hype ke Bangkok. Bener. Ya kan? Udah kerudung udah Soalnya samaan. dari Gen Z sekarang ke mama kan. Jadi mama pun jangan takut. Kita punya fasilitas untuk kita bisa terbang ke seluruh dunia sebetulnya melalui Lion Group. Ya. Menarik. Ya itu tadi ya ngomongin behavior market Indonesia yang kayaknya tuh memang agak sulit dijauhkan dari yang namanya tarif atau mungkin harga gitu. Kayaknya salah satu yang mungkin jadi pertimbangan tuh juga adalah harga gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai customer, sebagai yang mau liburan gitu ya, gimana caranya biar tetap bisa saving gitu kan. Liburan dimulai dari tiket pesawatnya dulu juga. Tapi kalau ngelihat soal tarif yang naik gitu ya, atau mungkin tarif yang sebenarnya kita juga nggak bisa prediksikan, sebetulnya apa faktor yang
paling menentukan dari perubahan harga maskapai atau pesawat? Ya, jadi bisnis pesawat ini kan sebetulnya bisnis yang serba high. Selain fly high ya, terbangnya tinggi, tapi juga high capital, high risiko juga. Yes. Terus kemudian high regulasi tentunya. Nah, cost yang paling besar di pesawat itu adalah sama seperti transportasi yang lainnya, bahan bakar. Oh. Nah, bahan bakar ini 35% sampai 40% menjadi cost langsung atau direct cost terhadap operasional pesawat. Dan saya yakin bahwa dengan arahan Pak Presiden bahwa transportasi akan mendukung pergerakan ekonomi, ya tentunya kita semua, saya yakin pemerintah pun juga akan concern untuk bisa melihat ini. Contohnya seperti ada public service obligation ya, transportasi yang disubsidi. Nah, ini pun sebetulnya pesawat itu sudah bukan barang mewah lagi gitu loh. Kalau kita lihat Undang-Undang 8 tahun 83, nah itu masih dianggap bahwa dikenakan contohnya PPN, ada PPNBM. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang memberikan satu kontribusi. Nah, kita optimis bahwa pemerintahan sekarang di kepemimpinan Pak Prabowo bisa melihat ini dan kemudian ya berharap mudah-mudahan ke depan menjadikan PSO, Public Service Obligation tadi, sehingga banyak subsidi-subsidi yang diberikan kepada pengusaha lah, khususnya maskapai, sehingga transportasi nasional ini, khususnya transportasi udara ini bisa hidup kembali gitu loh, dan kemudian menjadi pilihan terhadap transportasi untuk cepat, tepat, dan aman. Aman. Ya, termasuk soal bagaimana struktur tarif batas atas dan bawah Cap. Itu kan yang mempengaruhi ruang gerak maskapai juga kan. Karena memang ya mungkin detikers juga ada yang juga nih, ternyata kalau zaman dulu kan ada taksi tarif atas tarif bawah tuh Zak. Iya kan? Ternyata maskapai juga ada tarif bawah tarif atasnya juga begitu. Itu juga taksi udara juga ya sebenarnya. Iya sih benar. Fly high ya kan. Fly Apakah high. struktur itu masih ideal Cap untuk kondisi saat ini? Baik, itu tarif itu kan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019, which is sudah 6 tahun yang lalu. Pola perhitungannya diatur dalam KM 106 tahun 2019. Nah, di mana saat itu kalau kita lihat komponen-komponen khususnya mata uang dan harga bahan bakar dibandingkan dengan sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi. Tapi kita nggak boleh tidak optimis gitu loh. Kita tetap harus optimis kembali yang tadi bahwa bagaimana sekarang tanpa merubah ataupun merubah, tapi harga tiket ini dapat terjangkau. Betul. Nah, ini formulanya sekarang saya yakin kementerian lembaga bisa memikirkan ini untuk bisa membantu khususnya masyarakat untuk bisa terbang kembali. Betul ya, ini jadi tantangan bersama sebetulnya juga. Yes. Gitu ya, tantangan juga bagaimana sebetulnya pemerintah bisa membuat regulasi ataupun juga kebijakan yang ya baik gitu ya untuk para pelaku usaha gitu ya. Sebagai provider juga Lion Group juga tentunya juga bisa memberikan yang terbaik juga gitu ya, sama buat masyarakat Indonesia juga biar bisa terbang juga gitu. Karena ini salah satu yang juga sering atau yang paling diharapkan sama masyarakat adalah boleh dong dikasih stimulus atau insentif buat masyarakat gitu ya, Diskon. berupa diskon, potongan harga juga. Nah, itu berpengaruhnya seperti apa ke Lion Group dan sebetulnya bagaimana Cap memandang insentif yang sebenarnya banyak diminta sama masyarakat ini Iya. gitu. Jadi kalau komponen pesawat tadi saya sudah ceritakan, ada kos-kos yang memang kaitannya dengan mata uang asing, terus kemudian ada biaya bahan bakar. Tetapi seperti contohnya pada saat Lebaran kemarin dan Nataru pada tahun ini, PMK 27 tahun 2025, bahwa PPN DTP. Nah, PPN itu ditanggung pemerintah sebanyak 6% dari 11%, sehingga masyarakat hanya bayar 5%. Itu udah poin yang sangat baik sekali untuk masyarakat bisa memilih dengan penerbangan. Kemudian ada namanya PSC, Passenger Service Charge atau Oke. Airport Tax ya. Nah, Airport Tax itu juga 50%. Kemudian jasa navigasi penerbangan juga diberikan diskon. Jadi dengan diskon-diskon tadi bisa sampai 14% sebetulnya bisa didapatkan, sehingga tiket bisa kita tekan dengan harga yang mungkin lebih terjangkau gitu loh. Nah, ini di Nataru sama di Lebaran tahun 2025. Mudah-mudahan ke depan kita semua punya satu pemahaman bahwa this country need
aircraft gitu. Yes. Nah ini yang harus sama-sama kita lihat. Saya terbang dari sini ke Jayapura, kalau dulu mungkin bisa sehari 2 hari lah paling enggak. Sekarang 1 hari kita udah sampai Jayapura. Cuma 5 jam aja udah sampai di Jayapura, sampai di Merauke, sampai di Timika, bahkan sampai di Aceh, sampai di mana-mana. Iya Iya. itu kayak karena jangan sampai nih ya destinasi-destinasi wisata atau pulau-pulau Indonesia yang jumlahnya ribuan ini, belasan ribu ini tuh nggak tereksplorasi sama masyarakat kita ya Iya, juga, betul. terbatas karena ya itu tadi ya biaya gitu ya. Termasuk juga ya kita sebenarnya kalau mau berangkat sih ya mau gitu ya. Mau. Tapi mungkin juga dari apa tuh namanya ada keterbatasan ruang gerak lah karena belum semuanya bisa terjangkau sama masyarakat gitu. Iya, Nah ini iya. kalau ada kerjasama nih ya dari ya pemerintahnya juga bisa memberikan apa ya tadi stimulus lah gitu ya, ajakan yang lebih seru lagi biar masyarakat tuh mau lebih banyak mengeksplorasi daerah-daerah Indonesia. Ya itu tadi ya pakai Lion Group juga Pakai Lion gitu. Group juga. Karena memang Lion Group ini ini kan Lion Air ya Kep ya, Lion Iya. Air, Batik, Wings Air, Super Airjet. Super Super Airjet dan Airjet. juga Thai Lion Air ya Betul. Kep ya, sama Batik Air Malaysia. Dan ini kan kayaknya maskapai lain hampir semua rute tuh ada Za. Pasti hampir semua rute ada, mau Indonesia Timur, Indonesia Barat, Iya. atau sampai ke utara juga. Dan bagaimana sih Kep posisi load factor Lion Group ini jika dibandingkan dengan rata-rata maskapai lainnya yang ada di Indonesia Kep? Ya, dengan 4 maskapai yang ada di Indonesia kita nyasar 70-80% lah ya untuk market share penumpang di Indonesia. Ya, Jadi luar biasa ya. ya. Jadi memang di hampir 144 kota kita terbagi, terus kemudian domestik juga hampir seluruh kota, bukan ibu kota provinsi tapi juga ibu kota kabupaten, bahkan ada kecamatan yang kita terbangin sehingga. Nah sekarang juga banyak nih pemekaran provinsi Oh, iya. ya di Papua misalnya ada Papua Tengah, terus itu ada provinsi yang ibu kotanya baru gitu dan gubernurnya suka menghubungi saya, Kep buka Kep Batik Air Nabire gitu kan. Iya. Siap Pak Gub. Nah, jadi kolaborasi antara pemerintah maupun kami pengusaha juga sebetulnya tadi bisa menstimulus masyarakat untuk bisa terbang dengan Lion Group. Kemudian yang kedua adalah banyak rute-rute baru juga yang kita kemarin buka ya. Nah ini khususnya kemarin pada saat bencana ya, kami hadir pertama kali membantu untuk bisa terbang dari kita terbang dari Polonia, Polonia ke Sibolga, ke Takengon, ya ke pulau-pulau yang memang tempat Wow, Masya bantuan Allah. kita kirimkan gitu Kirimkan loh. ke sana juga gitu ya. Iya 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 iya. Itu tadi rutenya lengkap untuk masyarakat Indonesia juga gitu. Mau tujuannya itu mudik lah, mau pariwisata lah gitu ya. Bahkan sebetulnya juga mau kirim-kiriman makanan gitu ya. Sekarang juga udah di-provide juga betul. gitu yang bisa cepat dan juga sat-sat juga udah ada juga di Lion Group juga. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Cap, pada saat terbang menjelajahi Indonesia, ada rute favorit gak sih yang scenery dari kokpit tuh paling indah menurut Kapten tuh? Dari POV-nya Dari Kapten. POV-nya Kapten Daniel. Kalau dari sisi POV-nya para pilot ya mungkin kalau daerah yang flat nggak ada gunung-gunung nggak terlalu banyak obstacle itu jadi yang terindah sebetulnya. Tapi bukan buat penumpang Iya, tentunya. iya, Tapi iya, kalau tujuan masih mungkin Bali masih menjadi destinasi paling utama lah ya. Terus kemudian kita juga kemarin kita bantu dengan 5 destinasi superior pariwisata seperti Labuan Bajo, Danau Toba, terus Manado, Likupangnya, kemudian Lombok, Mandalika, dan ini kita kolaborasi dengan pemerintah untuk tadi membangun ekosistem pariwisata juga di Indonesia. Betul betul. Mantap. Karena sekarang juga tujuan masyarakat Indonesia juga macam-macam gitu ya berwisatanya itu juga dengan hobi-hobi gara-gara ada misalnya lari maraton di Maraton, iya. Lombok Orang gitu situ. ya, Ada orang pada MotoGP. kesana, ada MotoGP, Mandalika. rame tuh langsung ya juga ke sana juga. Termasuk juga di 2026 Lion Group juga membuka rute baru juga. Boleh di-spill gak sih ke kita, Cap? Katanya nasional internasional nih Kep ya? Kita yang udah dibuka ya, kita spill yang udah dibuka aja. Kemarin kita seperti dari Kuala Namu ke Takengon ya. Itu kita otomatis masih banyak membantu ya bencana. Nanti kita bisa lihat contohnya seperti di film ini. Ya.
Ya, ini adalah pembukaan rute Kuala Namu ke Takengon, kebetulan dihadiri oleh Pak Muhammad Iskandar. Wow. Ya. Oke. Ini menarik banget juga ya. Berarti Dan ini sudah ya? sudah, Sudah dibuka untuk umum betul. buat detikers juga yang mungkin juga mau mengunjungi keluarga Ya, atau juga mau mencoba gitu ya rute ya, terbaru juga dari betul. Lion Group juga bisa nih gitu ya. Iya. Dan kemarin kita juga di Bandung ada Kang Deddy Mulyadi dan Pak Farhan ya, wali kota, menyaksikan pembukaan rute dari Solo ke Bandung, dari Semarang ke Bandung, terus kemudian Jember. Nah, Jember kan orang jarang yang tahu nih. Ternyata Jember itu ada bandara dan kita terbang dari Denpasar ke Jember. Wih, ini yakin nih para model-model Jember Fashion Week, Jember, benar, festival. Festival Jember ya kan? Iya, terus kemudian Permudah kita lagi. kemarin juga sudah buka dari Lombok ke Malang. Wow. Termasuk yang baru Bandara Kediri, ya kemarin dengan Wakil Gubernur Jatim membuka rute dari Kediri ke Jakarta. Banyak banget Cap. Ini belum selesai nih, belum. Tenang, masih banyak lagi. Ya, dan Sumatera pun juga sama. Jadi Nias, mungkin Nias itu adalah pulau yang sangat indah sekali di bagian barat Sumatera Utara. Itu sangat indah sehingga kita potensi pariwisatanya juga harus kita bantu di sana. Sehingga kita buka selain dari Medan ke Nias, kita baru buka juga ke Pekanbaru ke Nias, terus kemudian beberapa daerah di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh itu juga kita akan layani dengan ATR 72 milik Wings Air. Wih. Ini ATR 72. Ya. What special about this craft? Ya, ini adalah tipe pesawat komuter baling-baling memang Oke. isinya 72 penumpang Oke. dan kemudian bisa mendarat di landasan yang pendek terus dengan ketinggian yang cukup tinggi sehingga sangat ideal untuk infrastruktur di Indonesia yang dengan tipe landasan yang belum bisa didarati pesawat-pesawat jet. Jadi cukup spesial juga nih ya. Gak terlalu banyak penumpangnya. Jadi kita berasa VIP Iya. terus. Kayak naik jet private ya. Bener. Dan ini kan memang Lion Air Group ini kan Cap berarti sudah ke ratusan kota Cap. Maksudnya kan dan memang menjadi ini juga ya favorit para penumpang juga kan Cap. Dan bagaimana sih Cap strategi Lion Group ini menjaga keseimbangan Cap antara pelayanan dan juga profitabilitas Cap? Ya, kita setelah COVID memang banyak skenario yang kita harus jalankan, khususnya di efisiensi, kemudian di produksi, dan untuk menjaga balansi antara produksi dengan kenyamanan, ya prioritas kami adalah keselamatan. Jadi kita mau coba merubah brand kita sebagai yang dulunya brandnya sering adanya event atau insiden ya. Nah sekarang hampir ini kita fokus di sini sehingga kita bisa memberikan suatu trademark bahwa kita adalah maskapai yang selamat. Selain itu kita juga memperbaiki SDM-nya. Nah, kita bangun sekolah sendiri bahkan sampai ke politeknik sampai nanti universitas. Itu adalah untuk mempersiapkan SDM sehingga nanti selain teknologinya, kemudian SDM-nya, ini akan menjadi jaminan kita ke depan bahwa kita akan mempunyai yang tadi diharapkan oleh para penumpang dan para masyarakat Indonesia. Ini menarik nih di masa mendatang gitu ya, atau let's say 2026 dan seterusnya juga. Being a captain, being a pilot tuh masih jadi sesuatu yang cukup seksi gitu untuk masyarakat Indonesia karena demandnya cukup tinggi ya. Kan? Ya, ini keperluan perlu hadirnya negara untuk bisa sama-sama menyelesaikan menumbuhkan kembali. Seperti tadi harapannya misalnya menjadi public service obligation otomatis banyak subsidi yang bisa diberikan. Contohnya seperti kereta api, kemudian BBM gas, itu kan banyak, itu merupakan PSO. Nah mudah-mudahan ini menjadi atensi sehingga pesawat ini bukan barang mahal gitu loh, nggak harus dikenakan Undang-Undang 8 tahun 83, contohnya seperti itu. Sehingga kecepatan, misalnya Gubernur Merauke nih di ujung timur Indonesia harus ke Jakarta, ada penerbangan. Nggak nunggu sehari 2 hari gitu kan. Nggak nunggu harganya berapa. Betul. Izin Pak Gupa. Iya, betul. Karena ya itu karena memang secara luasan ya Indonesia luas banget. Kalau bukan berarti ini ya, tapi kalau ya maksudnya dengan adanya
pesawat tuh bisa di reduce tuh waktu Iya. gitu ya. Ya mudah-mudahan juga cost juga gitu ya biar bisa lebih efektif aja gitu. Betul, Karena kita betul. bukan negara yang kecil, kita luas Luas banget banget. Betul. gitu. Ini dulu cita-cita aku juga pengen jadi pramugari ya Cap ya. Mantap. Tapi ya Cap tadi juga kan tahu ya, Iya. aku kan segini. Oh, iya. Sama aku juga pengen jadi kapten awalnya Ziza. Tapi Tapi jadi kapten futsal. oh kan basah ya. Sama-sama kapten tapi Sama-sama beda kapten. bidang aja Beda ya. bidang aja. Iya ya. Cap, buat yang mau keluar negeri katanya juga ada rute yang menarik Internasional. juga untuk di-share sama Detikers juga. Iya, kita melalui entity yang di Malaysia, ada Batik Malaysia, sebetulnya semuanya sudah terkoneksi. Jadi bahkan sampai ke Istanbul di Turki, sampai di Uzbekistan, ya di Kazakhstan, kemudian di Pakistan, Maldives, Kathmandu, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, itu nyambung semuanya. Kalau ke timur, ke Cina, terus kemudian ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ada semuanya. Ih, Dengan benar. satu kita punya travel agent sendiri yang namanya Bookcabin, tinggal download aplikasinya, bisa dapat benar. semuanya. Itu Bukebin tiket pesawat juga bisa kita. Memang semuanya bisa. semuanya Iya. pesawat. Jadi Iya. satu grup, Grup. Lion Group dari sana juga Iya. gitu. Iya. Benar. Kalau nggak salah juga Kathmandu juga aku juga Lion Group juga mampir ke Malaysia dulu sebentar ya. betul. Jajan-jajan dulu di Malaysia juga sebentar. Kalau ngomongin soal bandara, boleh nggak Cap? Ngomongin soal karena kan sebenarnya juga 2026 kayaknya kita juga butuh atau apa ya, satu isu yang juga cukup menarik adalah smart airport juga gitu. Itu gimana nih upaya dari Lion Group juga untuk bisa mengupayakan itu? Ya, airport sebagai satu ekosistem triple A sebetulnya. Penerbangan itu adalah airlines, kemudian airport, lalu air navigation. Nah, ini stakeholder yang tidak bisa lepas satu sama lainnya. Nah, kalau kita bicara teknologi pesawat itu karena yang buat orang Amerika sama orang Eropa, jadi kadang-kadang advance, jauh di depan. Ya, tapi dengan adanya kecanggihan teknologi AI dan yang lain-lain, tentunya airport juga bisa mengimbangi, termasuk airnav juga mengimbangi, sehingga punctuality atau ketepatan waktu itu dengan adanya antrian yang berkurang, ya, terus kemudian orang yang tidak terlalu banyak bekerja, ya, semuanya menggunakan automation, ya itu membantu antrian sehingga queue atau kepadatan di bandara itu bisa kita kurangi. Nah, itu sangat membantu sekali buat kita airlines. Kemudian konektivitasnya juga, apalagi desain Jakarta sebagai hub Indonesia ya. Yes. Nah, kita lihat misalnya kita bisa konektivitasnya antara Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 ini terjalin dengan baik. Nah, ini juga akan tentunya mempermudah karena kita tahu desainnya Bandara Soekarno-Hatta itu seperti itu. Dan kemudian juga connecting dengan bandara-bandara yang lainnya. Bali itu juga pintu gerbang internasional. Betul. Lalu banyak dari Bali itu juga sekarang ke Labuan Bajo, ke Yes. Rote, ke Alor, ya kan. Iya, Nah, iya, itu iya, juga kami sering diskusi sama stakeholder untuk bisa sama-sama membantu membangun ekosistem yang sama sehingga pilihan transportasi penerbangan itu adalah pilihan dari masyarakat untuk berperjalanan. Berperjalanan, Iya. betul. Bukan barang wah banget gitu naik pesawat. Bener tadi kata Kepi ya kan, Za. Karena memang masyarakat mungkin ya kalau misal orang-orang zaman dulu begitu ya, ke gua arahnya nih, tenang aja. Misalnya orang zaman dulu begitu kan kayak wah naik pesawat tuh kayak mahal banget gitu kan. Iya, Udah tadi juga betul, Kapten Daniel juga sempat mention kalau misalnya di beberapa daerah tuh ada loh Za yang pesawat itu nggak tiap hari ke situ. Iya, betul, Wah ntar nunggu lagi nih 3 hari misalnya nggak dapet tiket, ntar nunggu lagi 3 hari ke depan begitu kan. Jadi ya memang sebenarnya butuh kerjasama di semua stakeholder Kep ya. Yes. Maksudnya kalau misalnya bandara kita Angkasa Pura begitu Iya. kan Cap dan yang lain juga. Dan ada nggak sih Cap harapan di 2026 nanti maksudnya ya Lion Group juga nih sebagai ya moda transportasi masyarakat Cap untuk bisa lebih menjangkau banyak daerah gitu Cap. Jangan sampailah kita masyarakat Indonesia belum pernah ke Papua tapi udah sering ke Thailand kan gitu kan. Za? Iya, kita optimis. Harus ada selalu optimisme itu harus selalu ada. Karena opportunity-nya sangat banyak sekali dan sangat melimpah di sini. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama kolaborasi membuat satu decision making ya antara stakeholder tadi, terus kemudian juga pemerintah, ya kemudian semua ekosistem yang melibatkan pariwisata, perdagangan, ekonomi, ya tentunya dengan transportasi udara tadi yang saya bilang optimis karena pergerakan ekonomi kita kan sekarang semakin membaik nih. Nah, jangan nggak ditunjang sama
transportasi yang tadi yang cepat dan tepat tadi gitu loh. Nah, ini harapan kami di 2026 semua semakin bisa membuat satu formula ya untuk menghasilkan harga tiket pesawat yang terjangkau. Amin. Yes, amin, 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 amin. Jadi gimana nih 2026 Detikers mau terbang kemana? Ya, dicek rutenya ya kan bersama dengan Lion Group juga biar terencana gitu dari sekarang gitu. Ya untuk ngabisin cuti 2026 lah. Wah, 2026 ya belum. Udah mau ngabisin cuti dari sekarang. Gak apa-apa. Kalau udah Gimana keluar nih? tanggal merahnya. Benar. Bisa kebaca lah. Betul, Jadi betul, kemana betul, aja. betul. Karena ya liburan itu kadang-kadang harus diciptakan ya. Iya. Bukan hanya dicari Iya. tapi juga diciptakan juga gitu. Harus diniatkan juga, harus diusahakan juga, harus Betul. nabung segala macem ya kan. Terakhir deh Kap, destinasi wisata yang kayaknya Detikers gak boleh sampai gak pernah ke satu destinasi wisata ini yang bisa terbang bersama dengan Lion Group. Kira-kira kalau boleh rekomendasi pribadi gak apa-apa. Mungkin kita pernah dengar Morotai Oke. Morotai ya. di Maluku Utara, terus kemudian Maratua. Maratua, Nah. Kalimantan ya. Maratua di Kalimantan Timur Iya, itu tujuan yang harus para Detikers harus kita harus jadi apa namanya pilihan dan planning untuk bisa ke sana karena luar biasa, Indah banget ya sangat di sana. indah di sana. Oke. Ya. Dilihat dari destinasi-destinasi wisatanya kayaknya Kapten tuh suka makan ikan bakar ya. Pantai semua. Pantai semua. Iya kayaknya ya, suka seafood kayaknya ya. Enggak, ini ada juga di Papua. Jadi Apa tuh? ada provinsi Deyai namanya, itu di pegunungan, bandaranya namanya Wagete. Itu sangat pegunungannya di sekitar pegunungan Jayawijaya itu luar biasa. Untuk masuk ke situ pun juga kita akan mendapatkan flight experience luar biasa. Menarik kalau gitu. Wagate. Wagete. Wagete, Papua Tengah berarti ya? Kabupaten Deyai, Iya. Papua Tengah. Seru. Langsung dicari ya, Miza. Ih, Iya, cakep langsung. lagi. Ya kan? Ini sebenarnya kayak kalau ngomong tuh kayak bukan di Indonesia, enggak. Kita harus bilang, oh ternyata ada juga yang kayak gini di Indonesia. Ada juga di Indonesia. Gitu. Makanya terbayangkan naik Lion Group. Pasti ke situ ntar nyampe. Bener, baiklah kalau gitu Kapten terima kasih banyak Most sudah welcome. mampir ke Detik Sore juga hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengeksplorasi lebih banyak wilayah Indonesia juga gitu ya. Tentunya juga dengan adanya atau dengan apa tuh namanya dengan hadirnya juga Lion Group tuh bisa mempermudah kita juga gitu ya, bisa mengkoneksikan gitu wilayah-wilayah Indonesia juga gitu. Jadi sekarang yang urusannya bisnis, urusannya mau berwisata, healing, self reward tuh udah jadi lebih mudah lagi gitu. Urusan nyari konten. Langsung naik Lion Itu Group. dia, betul. Anyways, Kap, kita sebelum break juga mau mengajak juga Kapten Daniel untuk tagline. Dia biasanya kalau Kapten tuh suka ada nada bicara yang Iya cukup sih. berbeda juga gitu. Staffnya ya. beda dia. Beda-beda ya. Jadi sebelum break kita mau bilang Detik Sore boleh dijawab dengan gak cuma hore-hore. Boleh ya Kap ya? Oke. Oke. Detikers, kita break dulu sejenak. Habis ini masih punya informasi yang menarik juga dari berbagai belahan Indonesia juga tentunya masih di Detik Sore. Ya cuman hore-hore. Gak cuma hore-hore. We'll be right back, Gak cuma Detikers. Jangan kemana-mana. Ho ho ho. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers, kita waktunya untuk ngasih info juga soal kondisi lalu lintas hari ini. Yes, sudah bersama Brigadir Cici dari NTMC yang ada di lapangan. Selamat sore Brigadir Cici. Halo, selamat sore Afif dan Eiza. Selamat sore Brigadir Cici. Ini sepertinya dari salah satu titik yang cukup akan dipadati nih kalau misalnya Detikers memang mau apa tuh namanya mudik ataupun juga berlalu lalang saat liburan akhir tahun. Bener gak? Benar sekali. Ini merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para pengendara masyarakat. Yes, kalau begitu langsung aja
Brigadir Cici dengan laporannya sore hari ini. Terima kasih Eiza dan juga Afif. Detikers, mari kita update bersama informasi arus lalu lintas sore hari ini di sekitaran kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Yang mana perlu kami informasikan bahwa setelah pelaksanaan one way saat ini tepat di kawasan Gadok sudah berlangsung kembali normal kondisi arus lalu lintas di mana kendaraan-kendaraan yang melintas pada sore hari ini terutama dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Bisa dilihat sendiri bahwa pelepasan kendaraan-kendaraan ataupun kendaraan yang melintas dari arah puncak menuju ke arah Jakarta juga dari arah Jakarta menuju ke arah puncak hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Petugas yang di lapangan masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini kendaraan yang melintas masih bersifat normal, belum terlihat terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menggunakan jalur tol menuju ke arah puncak sampai dengan saat ini masih diberlakukannya tutup jalan dikarenakan memang Polres Bogor sendiri sedang melakukan pembersihan bagi khususnya kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri tepat dari arah Ciawi yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta. Jadi perlu diinformasikan bagi Detikers bahwa untuk Anda yang nantinya akan melaksanakan libur panjang bersama keluarga yang akan berangkat hari ini, pada sore hari ini untuk kendaraan yang menggunakan jalur tol sendiri dari arah Jakarta ke arah puncak masih diberlakukan tutup jalan, namun selepasnya akan diberlakukan normal kembali. Tetapi perlu diinformasikan juga bahwa untuk arah Jakarta menuju ke arah puncak digunakan jalur arteri khususnya jalur Ciawi hingga saat ini masih terus dilakukan pembersihan atau pengurangan kepadatan yang terjadi dikarenakan pelaksanaan one way yang sudah berlangsung tadi sampai dengan pukul 5 tadi sudah diberlakukan kembali normal. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta, update terus informasi-informasi tentang perkembangan arus lalu lintas melalui Instagram TMC Polres Bogor untuk melihat atau membantu akses perjalanan Anda. Dan sampai dengan saat ini sesuai dengan pemantauan kami di lapangan bahwa kendaraan yang melintas menuju ke arah Gadok selain didominasi oleh plat F ataupun plat Bogor sendiri, kendaraan-kendaraan juga didominasi oleh kendaraan plat B atau kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta. Dan kami himbau bagi para Detikers yang akan melaksanakan libur panjang bersama keluarga sebelum bepergian, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, kondisi pengemudi maupun juga yang berserta dalam kendaraan Anda dalam keadaan sehat, serta sebelum bepergian pastikan bahwa kondisi rumah dalam keadaan aman demi membantu kenyamanan dan juga perjalanan Anda. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119, serta Anda dapat mengupdate melalui Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Afif dan Eiza, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, Brigadir Cici tentunya juga selamat bertugas untuk rekan-rekan di Polri juga yang sedang melaksanakan operasi lilin. Ya kan? Iya, ini Brigadir Cici tapi nggak pulang kampung nih, nggak mudik nih pas nanti tahun baru Natal. Apa bertugas nih? Untuk saat ini bertugas dulu, kita mengabdi. Betul, bertugas dulu. Nanti liburannya pada saat yang lain udah nggak liburan. Sama lah 11-12 sama kita lah. Iya lagi. Begitu yang lain udah nggak liburan. Semangat gila. ya buat kita liburan. semua. Semangat Semoga untuk kita sehat. semua Iya, juga. sehat-sehat Brigadir Cici. Terima kasih laporannya Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, selamat bertugas, selamat sore. Itu tadi dia Detikers ya, soal lalu lintas juga diimbau juga katanya hati-hati, apalagi juga buat Detikers yang mau mudik melalui jalan arteri. Dicek lagi kondisi kendaraannya, ya Betul. kan? Sama dicari infonya juga, takutnya udah buka tutup jalan Oh tadi iya, kan. Za. benar. Tapi hari ini kita emang kemana-mana ya, Za? Tadi kita ke Bali. Terus tadi lain grup kita ngobrol diajak Wah, ke Morotai, Papua. betul, seluruh wilayah Indonesia Indonesia. juga. Nah sekarang ini di Sunset Talk Detikers kita juga mau ke
nggak jauh dari Bali nih. Kita mau ke penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Oh, ini mundur lagi berarti ya. Iya, dari Kita dari Bali balik lagi Balik dulu Bali, untuk iya. nanti ke Bali lagi Iya, juga betul, gitu betul. ya. Kita mau cari tahu juga karena memang ya namanya mudik ataupun tahun baru ataupun liburan gitu ya. Pasti tentunya juga Detikers apa tuh namanya menggunakan berbagai moda transportasi betul. gitu ya. Ada yang memang ya kalau deket-deket mah ya kita jalur darat aja Bisa. atau mungkin juga 2 kali nih jalur darat dan juga jalur laut. Nah ini jadi salah satu area yang memang juga cukup padat biasanya juga ya. Pada saat liburan juga kita juga sempat ngobrol juga kan sama Oh, iya. reporter Detik Jatim juga gitu di sana seperti apa. Apakah sebenarnya ini volume apa tuh namanya wisatawannya juga cukup tinggi juga atau kan mungkin masih ada waktu nih buat Detikers yang mumpung belum rame-rame banget langsung Bisa. berangkat Iya, gitu. bisa. Kita nanti terhubung dengan Mbak Eka Rima, reporter Detik Jatim, Detikers, tapi masih kita cek sound dulu. Tapi seperti sepengetahuan gue ya Zaya, ke Tapang Gilimanuk ini memang salah satu rute yang sangat sebenarnya rame sih. Nggak harus Nataru aja tuh lumayan rame karena memang Iya. Banyuwangi itu kalau misalnya banyak teman gue juga dari Surabaya gitu, mereka misalnya ke Bali, misalnya wah kayak pesawat lagi mahal nih, udah overland aja. Iya kan langsung ke Banyuwangi sekalian jalan-jalan juga. Benar. Banyuwangi di situ ada Gunung Ijen, ya Benar. kan. Nanti habis itu bisa nyebrang langsung ke Bali, nanti bisa mampir dulu ke atas Klovina, baru turun ke Bali ke bawah begitu Tikers. Kita mah ngayal aja, kita belum kesana kesana ini sebenarnya. Benar. Bahkan juga di Banyuwangi juga sekarang udah banyak banget villa dan Iya. resort juga yang Glamping ya? Iya, yang glamping. seru-seru juga. Jadi walaupun juga memang ya penawarannya adalah villa ataupun juga resort, tapi tetap bisa ngelihat si bentang alamnya Banyuwangi Banyuwangi. juga yang emang hijau banget deh gitu. Indah-indah Cakep banget banget deh gitu. Kita Ya langsung udah. terhubung aja bersama Mbak Eka Rima, reporter Detik Jatim yang ada di lapangan. Selamat sore Mbak Eka, Mbak Rima. Selamat sore. Masih ada sedikit ganggu. Masih. Tapi tadi bocorannya kayaknya nggak terlalu macet tuh. Benar. Belakangnya kosong. Benar. Atau mungkin belum kali Atau ya. mungkin besok. Betul. Atau mungkin besok. Karena tadi nyambung lagi juga soal himbauan dari pemerintah juga, terutama buat para ASN dan juga PNS yang memang diperkenankan untuk bisa WFA per tanggal 23, 24. Iya, 23, 24. Iya kan? Gitu. Jadi mungkin juga baru akan puncaknya juga besok karena hari ini mungkin masih ada banyak yang pada ngantor ya. Iya, ini hari ini mau ngelepas teman-teman yang mau liburan gitu. Dadah guys. Oh, iya. Kan di kantor terakhir kan. Benar. Habis itu liburan. Ya Benar, pokoknya benar. besok ada oleh-oleh aja gitu kan. Ditunggu ya. Ditunggu. Tapi sebenarnya juga tadi pagi juga udah ada apa tuh namanya pelepasan mudik gratis Oh. dari terminal Pulau Gebang. Aku belum tahu pastinya juga sih sebetulnya dari titik mana aja kan biasanya kalau Lebaran juga ada dari berbagai titik juga Iya. ya. Dan juga rute juga untuk mudik gratis. Tapi kali ini juga ada program mudik gratis juga di terminal Pulau Gebang ya tadi pagi dan kuota untuk yang udah terpenuhi tapi ya yang udah pada berangkat juga untuk mudik itu totalnya adalah 33.039 penumpang Wih. gitu dan juga 5.628 sepeda motor untuk semua moda transportasi mau darat, laut dan kereta api gitu ya. Jadi yang tadi pagi udah dilepas juga di terminal Pulau Gebang itu diberangkatkan menuju 10 kota tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan juga Madiun gitu. Nah ngomong-ngomong soal KAI Za, ternyata KAI ini KAI? Ngomong soal- ngomong soal kereta. KAI, soalnya judulnya KAI, maaf. Jadi Ngomong-ngomong pikiran gue soal mau yang di rumah. liburan Ngomong ataupun mau juga liburan, mudik, tadi kan ngomongin ya. kereta juga kan. Nah KAI ini sudah KAI ini menyebut kalau tiket kereta api sudah 86% dipesan untuk libur Nataru sampai 4 Januari Tikers. Ini baru aja dilansir dari Detik News. Di Rut PT KAI, Bobi Rasyidin ini menyebut kalau kursi penumpang biasa yang sudah melakukan pembelian ada 86% sampai dengan 4 Januari dari 3,5 juta tempat duduk yang telah disediakan. Dan diprediksi pembelian tiket terbanyak bukan prediksi sih, maksudnya diterangkan pembelian tiket terbanyak adalah pada saat tanggal 25 Za. Tanggal 28. Karena bisa cuti bersama tuh.
ya kan? 25, 28 dan juga tanggal 1 Januari Detikers. Walaupun memang ya ini sudah 86% begitu dari 3,5 juta tempat duduk. Bobby menyebut bahwa masih ada sedikit tiket go show Detikers yang dapat dibeli calon penumpang yang hendak berangkat dadakan. Bukan tahu bulat aja berarti ini. Tapi jumlahnya memang Mudikers tidak juga banyak. ada ya. Mudikers. Mudikers, tapi memang jumlahnya tidak banyak Detikers. Dan memang KAI ini juga ada program angkutan gratis za, untuk menyediakan sebanyak 5.500 kendaraan motor roda 2 yang meliputi kurang lebih sekitar 12.700 penumpang. Oh tadi mudik gratis itu yang dari Menhub tadi. Dan memang kalau untuk KAI ya mungkin Detikers harus semangat lagi berjuang lah. Untuk bisa dapat karena emang udah mepet banget sih ini. Kita langsung ke Mbak Eka Rima, Eza. Boleh dong. Mbak Rima kayaknya sudah terhubung lagi nih. Selamat sore Mbak Rima. Sore Afif. Hai Kak Eka Rima, hari ini juga sudah siap untuk melaporkan juga di area penyeberangan Ketapang Gilimanuk nih yang sore hari ini cukup cerah ya, alhamdulillah ya Kak Rima. Nah, alhamdulillah cerah. Betul. Tapi ngomong-ngomong cerah juga, tadi pagi kan kalau Jakarta tuh paginya hujan, habis itu siangnya cerah juga. Nah, di sana kayak gimana cuacanya, Kak? Kalau untuk kondisi di daratan sih cenderung cerah ya, walaupun agak berawan. Tapi kalau di kondisi perairan, terutama di Selat Bali ini ada kewaspadaan. Sebagaimana himbauan dari BMKG dari tanggal 21 sampai 24 ini diprediksi cuaca kurang baik. Sehingga pengguna jasa penyeberangan juga harus waspada dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Karena ada peluang terjadinya siklon tropis S29 yang nanti meningkat menjadi siklon tropis tipe 2. Ini artinya memunculkan potensi adanya gelombang tinggi. Tapi sampai saat ini memang belum ada penutupan jalur penyeberangan mulai dari Ketapang ke Gilimanuk dan juga sebaliknya ini belum ada penutupan. Iya, Baik. memang sekarang kalau mau liburan ataupun juga mudik karena memang harus dikit-dikit ngecek juga cuaca yang disampaikan juga sama BMKG juga karena ya banyak hal atau siklon-siklon ini juga kan memang harus dipantau terus juga efeknya ke cuaca di sekitar kita juga. Nah ini terkait juga dengan menyambut arus perjalanan libur Nataru Karima, apa aja nih sebetulnya yang terjadi di pihak ada apa aja yang disiapkan sama pihak pelabuhan juga gitu ya untuk menyambut para wisatawan maupun juga para mudikers nih yang kayaknya juga sudah menanti-nanti libur dari besok. Karima. Kalau untuk Jawa Timur menuju ke Bali ini biasanya kulturnya itu wisata. Jadi dari wilayah Jawa Timur masuk ke wilayah Bali ini sebagian besar itu bukan mudik tapi mereka berangkat dewasa berwisata. Karena sebagian besar dari dari Surabaya, kemudian dari Jawa Tengah. Kalau yang menggunakan jalur darat yang mereka mau bawa kendaraan pribadi ini memang lebih asik kalau menggunakan jalur darat karena mengingat jalur tol juga sudah mulai tertutup sampai nanti dioperasikannya sampai ke jalur terakhir yaitu di Paiton. Dari Paiton menuju Banyuwangi itu hanya butuh waktu sekitar ya 2 jam. Baru kemudian sudah Ketapang nyebrang ke Bali. Ini jalurnya sudah cukup kondusif ya. Semoga tidak ada kemacetan, semoga tidak ada penumpukan kendaraan seperti yang terjadi sebelumnya. Karena sudah diatur lalu lintasnya. Ada jalur arteri, ada jalur lingkar, kemudian juga ada personil-personil yang disiapkan selama 24 jam. Mengatur lalu lintas untuk masuk ke wilayah Ketapang. Tapi perlu diingat, untuk tiket penyeberangan harus beli di aplikasi Seriji secara disiplin. Karena sekarang identitas itu sudah harus by name, by address, begitu orangnya dan juga kendaraannya. Kalau tidak, nanti langsung diputar balik kepada kami. Tidak boleh masuk ke Ketapang dan tidak bisa menyeberang ke Bali. Ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh PT ASDP untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada ketidaksesuaian identitas seperti yang terjadi di akhir-akhir ini kan kita kemarin itu ketika informasi terkait tenggelamnya Tugu Pertama Jaya itu juga sangat ragu sekali identitas dari korban. Antara jumlah manifest yang ada dengan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal itu tidak sama atau tidak sesuai. Ini juga yang diantisipasi saat ini. Sehingga masyarakat diharapkan membeli tiket 1 hari sebelumnya dan membeli tiket tidak di dekat wilayah pelabuhan karena sudah tidak bisa lagi. Di radius 2 km itu sudah nggak bisa beli tiket. Jadi lebih baik
menyiapkan diri terlebih dahulu daripada sudah jauh-jauh datang ke Ketapang ternyata harus terbalik. Iya. Oke. Terkait juga biasanya nih kadang-kadang kondisi ramai seperti ini juga malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kayak contohnya calo gitu ya atau mungkin malah cari kesempatan gitu ya dengan harga yang melambung jauh juga. Ini ada antisipasi yang dilakukan nggak terkait hal tersebut, Karima? Itu dia, maka dihimbau supaya tidak menggunakan jasa perantara untuk membeli tiketnya. Selain harganya lebih mahal, kedua juga tidak ada jaminan identitasnya akan sama. Itu dia. Kalau sudah belum mahal, identitas tidak sama, balikannya tetap harus berdiri dan harus mundur lagi ke 2-3 kilometer untuk bisa beli tiket dari radius Ketapang. Apalagi nanti belum tentu kondisi lalu lintas juga tidak padat kan. Maksudnya biasanya kalau kondisi tadi itu lalu lintasnya padat sekali. Sehingga kalau mau putar balik, tiket ya, radius itu mau balik lagi pasti akan butuh waktu. Sehingga ini perlu dipertimbangkan dan dipikirkan. Selain memeriksa tentang kendaraan, kesehatan juga diperiksa, dipastikan tiket dan identitasnya sesuai. Selain itu juga sudah dilakukan pengecekan kendaraan armada, mulai dari armada darat seperti bus dan truk dan kendaraan-kendaraan pribadi. Semua dicek kemarin sempat ada pengecekan dari otoritas pelabuhanan, otoritas jasa pelayaran dan juga dari pihak kepolisian dan juga TNI serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang masuk ke area pelabuhan ini kendaraannya aman. Selain itu kapal-kapal juga diperiksa dan dioperasikan untuk peningkatan arus. Saat ini ada sekitar 30-32 kapal dengan 8 trip. Ini sudah banyak sekali. Dan untuk dermaga juga ada 8 dermaga yang dioperasikan dari dermaga MB, LPM semua dioperasikan untuk melayani seluruh pengguna jasa penyeberangan. Bahkan ada pembatasan juga nih Afif dan Heza. Pembatasan untuk kendaraan-kendaraan non logistik seperti truk, angkutan muatan besar. Ini mereka dilarang melintas terlebih dahulu sejak tanggal 20 sampai nanti setelah tahun baru mereka tidak boleh melintas. Ini untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan dan juga memberikan layanan yang nyaman bagi pengguna jasa penyeberangan khususnya bagi kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan-kendaraan pribadi yang mau melintasi Iya. Iya Mbak Rima, apakah menurut sepengamatan Mbak Rima di sana, apakah sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan Mbak yang akan menuju atau mungkin dari Bali Mbak yang akan masuk ke Banyuwangi? Peningkatannya sekitar 1-2%. Dan untuk dari kemarin itu per harinya, kalau itu ada 4.000, hari ini ada sekitar 5.000. Kemudian kemarin untuk kendaraan pribadi, kendaraan kecil itu ada sekitar 6.000. Hari ini terpantau ada sekitar 7.000 lebih kendaraan yang sudah menyeberang ke Bali. Sementara dari Bali menuju ke Jawa Timur itu jauh lebih sedikit, di bawahnya sekitar 10%. Sehingga jumlah ini dipastikan akan ada peningkatan dari hari ke hari. Kalau kemarin kita masuk kepada JFX menyatakan prediksi puncak peningkatan itu pada tanggal 24 dan 25, peningkatannya mencapai hingga 10% dibanding tahun sebelumnya. Oke. Berarti memang bisa dibilang juga Bali sebenarnya masih jadi destinasi wisata yang cukup menarik ya Mbak ya. Kalau dari Banyuwangi banyak yang datang ke sana begitu ya Mbak ya. Betul. Jadi yang datang ke Bali itu sebenarnya kalau mau ke Banyuwangi sekarang tidak harus lewat jalur darat, jalur udara juga kan bisa sebagai alternatif. Betul. Mbak, kalau sehari itu udah berapa kali penyeberangan sih Mbak dari Ketapang ke Gilimanuk itu Mbak? 24 jam 24 jam. beroperasi selama tidak ada gangguan cuaca. Yang dipastikan tadi ada 32 kapal yang dioperasikan. Untuk kondisi yang normal itu ada 28 kapal. Masing-masing kapal itu mereka ada 8 trip. Jadi mereka bolak-balik itu 8 kali. Dari Ketapang, Gilimanuk dan sebaliknya. Sehingga jangan khawatir, ini dalam 1 jam itu mereka bisa langsung dilayani. Ketika datang, paling tidak hanya butuh waktu sekitar 10 menit dalam kondisi normal, langsung masuk ke kapal, kemudian mereka langsung boarding dan langsung berangkat. Dan butuh waktu sekitar 1 jam dari Banyuwangi, Ketapang ke Gilimanuk dan juga sebaliknya. Jadi selama kondisi cuaca baik, transportasi aman, tidak ada penumpukan kendaraan, tidak ada kemacetan, pasti nyaman kalau untuk liburan dari nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk.
Baik. Berarti kapan kira-kira perkiraan puncak lalu lintas di Pelabuhan Ketapang juga, Kak? Termasuk juga mungkin buat detikers yang masih menantikan, biasanya kan ada yang menantikan nih keberangkatannya di jam berapa. Boleh kali di-share ya nunggunya sambil ngapain gitu di sana, atau mungkin ada kuliner-kuliner yang mesti dicoba sebelum menyeberang ke Gilimanuk. Biasanya Karima punya Yes, nih. pasti ada dong. Dan harus dicoba nih oleh Eza dan Afif. Karena aku nggak jualan. Biasanya itu untuk puncak arus perjalanan, Mhm. penyeberangan menuju ke Ketapang dan sebaliknya, ke Gilimanuk juga sekitar tanggal 25. Oke. Ini puncaknya. Dan ketika jam-jam padatnya, ini di sore hari. Sore menuju malam itu padat sekali. Oke, Sementara oke. pagi banget sekitar pukul 5 sampai pukul 7 itu padat. Kalau siang itu sudah mulai agak longgar. Tapi kondisi di puncak arus biasanya tidak bisa diprediksi untuk jam-jamnya. Bisa mengalami kepadatan yang cukup parah sehingga memicu perlambatan perjalanan. Hai. Nah, kalau mulai ada perlambatan perjalanan sih ketika mulai masuk dari kita galuran untuk jalur darat dari wilayah Pantura ya, keluar dari tol Python itu menuju Baluran, di situ bisa mampir ke wisata, ada wisata Baluran, kemudian ada wisata Bangsering underwater, bisa snorkeling dulu di sana, melihat penangkaran hiu, Seru. kemudian bisa juga mancing, ada spot mancing di wilayah pesisir pantainya, kemudian ada GWD Grand Watu Dodo, di situ juga ada wisata tepi pantai yang menyajikan kuliner-kuliner khas Banyuwangi, mulai dari pecel pitik, kemudian ayam kesut, kemudian rujak soto kalau belum cobain. Dan ada Menarik. spesial menu seafoodnya Banyuwangi nih. Banyuwangi sebagai penghasil lobster, di sana ada kampung lobster juga yang dilewati oleh wisatawan atau juga masyarakat yang akan beraktivitas melintas menuju ke Ketapang. Sepanjang jalur Pantura ini Aduh. banyak sekali destinasi wisata, baik itu wisata alam, wisata kuliner, semua bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau. Aku udah nggak inget kalau boleh jujur kapan terakhir kali makan lobster. Iya. Kayaknya ini udah saatnya. Iya. Aku pengen tinggal di Kampung Lobster mulai sekarang. Gimana? Apakah mungkin mau Aku jadi udah pengusaha? capek di Kampung Rambutan. Oh, Lagi iya, nggak iya. musim, maunya di Kampung Lobster. Bener. Kalian bisa menyelam, memilih lobsternya sendiri di penangkaran itu. Itu langsung. kan, tinggal pilih-pilih aja. Fresh from sendiri. underwater. Fresh from underwater juga. Menarik banget Karima, akhirnya juga ya sebetulnya juga apa tuh ya walaupun juga mungkin tujuan utamanya adalah ke Bali, tapi mungkin pada saat melalui apa tuh namanya Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, masih banyak sebetulnya yang juga bisa disambangi, tentunya juga bisa sekalian lewat juga, atau bahkan sebenarnya hidden gemnya itu masih wajib untuk dicari tahu lagi buat detikers juga yang mampir ke sana. Ini kan Iya. yang lewat jalur Pantura nih. Kalau lewat jalur selatan sekarang sudah aman. Karena jalur ini itu sekarang jalannya sudah mulus sekali setelah diperbaiki beberapa waktu yang lalu. Dan menuju ke Ketapang juga banyak sekali destinasi kuliner dan juga wisata yang bisa mampir di sana. Kalau di jalur Pantura itu mayoritas laut, kalau di jalur selatan itu mayoritas gunung-gunung. Itu Jadi dia. bisa mampir ke tempat kopi yang berada di gunung. Di situ ada kampung Banyuwangi kopi. Kumikir. Menarik. Kemudian ada tahu walik, ya, snack-snacknya yang luar biasa. Betul. Bisa mampir ke destinasi wisata kuliner, baik itu kuliner-kuliner di perkotaan yang banyak sekali. Karena kalau di jalur selatan kita melintasi wilayah kota dulu, melintasi kota-kota perjalanan di kota Banyuwangi ini yang menarik sekali, banyak destinasi yang bisa dikunjungi. Iya. Ini mah kalau mau jalan-jalan ke sana jangan lupa telepon Kak Rima dulu ya. Iya, udah jadi get ini Udah mah. tahu semuanya Iya. A, B, C, D sampai Z semuanya udah pasti nih Kak Rima. Berarti ke Banyuwangi bukan cuma Yang numpang jadi lewat, Za. petunjuk. Siap menjadi Iya. petunjuk. Ini Banyuwangi bukan cuma numpang lewat, Mbak Rima extend kayaknya. Mixer, Iya kan? makanya harus itu dia. karena sebagaimana kampanyenya pemerintah daerah Banyuwangi ini, Banyuwangi itu bukan tempat numpang cuci muka, tapi itu juga tempat untuk eksplor wisata yang luar biasa. Banyak
kali di Banyuwangi yang kita diekspor. Bener, cuci mukanya boleh tapi sambil snorkeling ke Iya. Penangkaran Yes. Hiu. Cuci mukanya sambil pilih-pilih Lobster lobster di Kampung juga Lobster. bisa. Benar, benar, Baik. benar. Terima kasih banyak, banyak. Karima. Terima informasinya, hati-hati di jalan. Salam untuk tim Detik Jatim, Kak. Betul, dan Ya. juga selamat bertugas Itu kembali. kunjungannya. Dinantikan kehadiran kami berdua juga ke sana Oke. pokoknya ya. Selamat sore. Selamat sore, Karima. Terima kasih. Sore. Selalu menyenangkan berarti besok deh. Detik Sore Detik Sore Detik live Sore, Sore, Detik Sore Sore. on location di Kampung Lobster ya. Setuju. Gak apa-lah. Kamu mau dari lobsternya aku Penangkaran Hiu juga boleh. Boleh. Ya kan? Pokoknya iya nanti kita sunset talk-nya dinner talk jadinya. Jadi Dan- sama lobster Bener. gitu. Pokoknya kalau di Banyuwangi sunsetnya kelihatan bagus juga Bagus kan, banget makanya. sebenarnya. Jadi sunset talknya tuh backgroundnya sunset Oh beneran. iya sunset beneran. Itulah. Enggak, aku udah enggak ada. Lagi enggak ada. Ya udah segitu dulu aja Yes. untuk Detik Sore hari ini. Detikers mudah-mudahan juga bisa memberikan banyak warna-warni juga di menjelang liburan Detikers juga. Besok kita masih ada ya Iya. di jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Oke? Oke, pokoknya ya terima kasih, mohon maaf dan Kamsia. apabila sumpah pikiran gue udah nggak di sini lagi bener. Tadi ngomong Kampung Lobster, gue ngebayangin satu turun ke dalam terus. Wah, Pilih sendiri ya. Yang paling gendut, yang paling gendut. Kayak gini. Oke, Tikas, besok kita berjumpa lagi di waktu dan di tempat yang sama. Gue juga olahraga doang. Ayo Farhan cabut. Eiza Mafira pamit. Seluruh kru bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Besok kita berjumpa lagi di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Bye bye. Ho ho. See you Besok tomorrow. masih siaran ya. Oke ya.